Bab 691, Malam Kehangatan yang Lembut. Dalam rumor yang didengar Mu Qianyu, putra mahkota kerajaan ilahi memiliki kekuatan untuk membunuh seniman bela diri penghancur kehidupan tahap pertama. Sendirian, dia mengobarkan wilayah Demon Laut Selatan, mengguncang dunia mereka. Dia membunuh lebih dari 1.000 murid wilayah Demon Laut Selatan dan memaksa Xuan Yuqi ke dalam kondisi menyedihkan di mana dia bahkan tidak bisa melawan. Dan sekarang dia bertanya pada Lin Ming karena kedua kekuatan mereka tampak serupa. Kebetulan seperti itu pasti akan membuat Mu Qianyu mengasosiasikan mereka. Mendengar pertanyaan Mu Qianyu, Lin Ming sedikit terkejut. Dia tidak pernah berusaha menyembunyikan identitasnya dengan sengaja, dia berasumsi bahwa orang-orang di Divine Phoenix Island pasti sudah tahu tentang dia. Tapi sekarang tampaknya wilayah Demon Laut Selatan telah membuat blokade terhadap semua berita, takut kuil Zen Agung, naga banjir hitam, atau sekte kelas 5 lainnya akan mencoba dan mengambil bagian dalam bagian Lin Ming. Memikirkan hal ini, Lin Ming hanya mencibir. Daerah Demon Laut Selatan mengira dia adalah seekor domba yang akan disembelih, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan hancur sebelum mereka dapat mencicipi dagingnya. Lin Ming berkata kepada Mu Qianyu, saudari magang senior, saya kembali ke wilayah Cakrawala Selatan 1 bulan yang lalu namun saya tidak dapat menemukan Anda. Saya mengetahui bahwa Divine Phoenix Island telah dihancurkan, dan dalam kesedihan, saya pergi ke Divine Phoenix Island untuk mencari petunjuk. Di sana, saya menemukan bahwa wilayah Demon Laut Selatan telah mendirikan cabang. Pada saat itu, saya tidak tahu kemana Anda pergi, jadi saya membunuh tetua cabang di sana untuk mencari jiwanya. Hasilnya adalah aku bahkan tidak mendapat kabar apapun tentangmu dan malah membawa Xuan Yuqi dan Giant Leviathan untuk datang mengetuk pintuku. Mengenai hal-hal setelah itu, saya yakin Anda sangat menyadarinya. Kata-kata Lin Ming tampak bersahaja, tapi Mu Qianyu sudah benar-benar bingung. Dewa kematian dari Divine Phoenix Island yang telah membunuh 3 tetua penghancur kehidupan, mencuri Giant Leviathan dan bahkan membunuh jalannya ke wilayah Demon Laut Selatan. Semua kejadian luar biasa ini datang dari tangan Lin Ming. Menanyakan tebakan adalah satu hal, tetapi mendengar Lin Ming mengkonfirmasi kecurigaannya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Lin Ming, kamu, Mu Qianyu tidak tahu harus berkata apa. Sebelum ini, Mu Yuhuang dan semua orang berharap Lin Ming akan dapat kembali dalam 10 tahun dan mengangkat surga untuk Divine Phoenix Island mereka. Bagi Mu Qianyu, ini sepertinya kemungkinan yang sangat berlebihan. Bagaimanapun, 10 tahun dari sekarang, Lin Ming akan berusia sekitar 27 atau 28 tahun, masih sulit bagi seseorang yang begitu muda untuk menghadapi sekte kelas 5 sendirian. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam waktu 2,5 tahun, Lin Ming tidak hanya akan kembali, tapi benar-benar membalikkan seluruh wilayah Demon Laut Selatan. Apa yang dialami Lin Ming dalam 2,5 tahun ini? Bakatnya jauh lebih menakutkan daripada saat dia keluar melalui rangkaian transmisi. Pada saat itu, jika putra mahkota kerajaan ilahi atau putra surga kesayangan lainnya dapat dibandingkan dengan Lin Ming, maka bagi Lin Ming saat ini, putra mahkota atau putra suci tersebut bahkan tidak akan mampu menyentuh ujung celananya. Harus diketahui bahwa putra mahkota kerajaan ilahi dilaporkan berusia hampir 30 tahun. Bagi seorang pemuda berusia 30 tahun yang mampu mengubah seluruh perang Laut Selatan hanya dengan kekuatannya sendiri sudah sangat mengejutkan. Dan Lin Ming baru berusia 20 tahun. Itu masih 10 tahun muda. Ini adalah perbedaan bakat 10 tahun dan ini bahkan jika dibandingkan dengan putra mahkota kerajaan ilahi. Mu Qianyu tidak tahu harus berkata apa pada Lin Ming. Setelah tertegun lama dia bergumam, Lin Ming, apa yang telah kamu lalui selama 2,5 tahun terakhir ini? Memikirkan pengalamannya selama 2,5 tahun terakhir ini, Lin Ming juga dipenuhi dengan emosi. Selama ini, hampir setiap hari dipenuhi dengan pikiran tentang kematian dan pertempuran. Ceritanya panjang. Ayo pergi ke tempat lain dan aku akan memberitahumu perlahan. Lin Ming tidak berencana menyembunyikan apapun dari Mu Qianyu. Dia ingin memberitahu Mu Qianyu tentang semua yang dia alami di benua iblis suci. Tidak peduli seberapa kuat dan stabil keinginan Lin Ming, jika dia bertarung di ambang bahaya terlalu lama, dia masih akan mengumpulkan terlalu banyak ketegangan di saraf dan pikirannya. Yang dia inginkan adalah waktu untuk bersantai, dan bisa curhat pada seseorang yang memahaminya dan sangat dia percayai. Ayo pergi ke kabinku. Letaknya tepat di bawah tebing gunung. Saat Mu Qianyu berbicara di sini, wajahnya yang cantik bersinar dengan rona merah seperti cahaya matahari terbenam. Little Swallow Mountain tidak memiliki bangunan apapun di atasnya. Kabin adalah tempat tinggal sementara yang didirikan untuk para murid Divine Phoenix Island. Selain halaman untuk pertemuan dan urusan resmi lainnya, tidak ada konstruksi skala besar lainnya. Mu Qianyu tidak ingin membawa Lin Ming ke ruang pertemuan. Jadi, tempat terbaik tentu saja adalah kabinnya sendiri. Mengundang Lin Ming ke kamarnya sendiri di tengah malam benar-benar agak mencurigakan. Tapi, memikirkan hubungan di antara mereka, ini bukanlah sesuatu yang aneh. Seorang seniman bela diri yang selalu bertindak sesuai dengan hati dan tujuannya sendiri tidak peduli dengan gosip orang lain. Berpikir seperti ini, Mu Qianyu juga menjadi tenang, menjadi lebih percaya diri. Tanpa menunggu jawaban Lin Ming dia langsung melompat menuruni tebing. Angin yang bertiup menuruni gunung menyebabkan pakaian sutra Mu Qianyu berkibar tertiup angin. Lin Ming terkejut sesaat sebelum dia mengikutinya, rasa kebahagiaan yang aneh melonjak di hatinya. Jika Mu Qianyu tidak merasa bahwa dia miliknya, dia tidak akan pernah membuat undangan seperti itu.
Tebing itu tingginya hanya beberapa ratus kaki, mereka sampai di dasar tebing dalam sekejap. Di malam Little Swallow Mountain, langit berwarna hitam seperti tinta dan bintang-bintang bersinar di kubah surga yang luas. Di dasar tebing, angin pegunungan menyapu daratan berumput seperti ombak yang bergelombang. Suara serangga terdengar di mana-mana dan udaranya jernih serta segar. Berjalan di gunung seperti itu, suasana hati seseorang akan sangat tenang. Melangkah melewati rumput lembut, Mu Qianyu dan Lin Ming segera sampai di sekelompok kabin. Daerah ini adalah salah satu tempat dengan energi asal surga dan bumi terkaya di seluruh gunung burung walet kecil. Tidak hanya kabin Mu Qianyu yang ada di sini, tetapi juga kabin Mu Bingyun, Mu Yu Huang, dan Mu Fengxian. Persepsi seorang seniman bela diri sangat sensitif. Saat Lin Ming dan Mu Qianyu berjalan mendekat tanpa niat menyembunyikan diri, semua orang secara alami merasakan keduanya. Namun, mereka semua memiliki pemahaman yang matang dan diam-diam mengenai situasinya sehingga tidak ada yang keluar untuk menyambut mereka. Diam-diam melihat kelompok kabin ini, Mu Qianyu tiba-tiba merasa sangat malu. Awalnya dia tidak menganggap ini masalah besar, tapi sekarang dia berada dalam situasi ini, Mu Qianyu mulai memiliki hati nurani yang bersalah seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang nakal. Tidak ada kabin tambahan, jadi kamu harus tinggal di sini bersamaku malam ini. Mu Qianyu dengan canggung berkata sambil membuka pintu kabin. Tentu saja, Lin Ming tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang konyol pada saat ini seperti Duan Mukun dan yang lainnya tinggal di perahu roh, dan sebenarnya ada banyak ruang di sana. Bukankah itu akan terlalu merusak kesenangan? Setelah dia menenangkan suasana hatinya, dia menginjakkan kaki di kamar Mu Qianyu. Tata letak kabin Mu Qianyu sangat sederhana. Perabotan kayunya baru diukir dan bahkan belum dibakar dengan api. Ia mempertahankan banyak kelembapannya, memenuhi seluruh kabin dengan sedikit aroma kulit kayu. Kabin terdiri dari satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Ada rak buku sederhana di ruang tamu, dan di rak buku ini terdapat beberapa jenis slip giok dan lusinan buku yang tampak kuno. Di kamar tidurnya ada tempat tidur kayu besar. Di samping tempat tidur ada satu set laci kecil, dan di laci ini ada botol giok kecil dengan bunga burung vermilion yang mekar di dalamnya. Sebenarnya, semua barang milik seorang seniman bela diri dapat ditempatkan ke dalam cincin spasial mereka. Apapun yang ditempatkan di ruangan ini ada di sana untuk dekorasi. Apakah ini terlalu sederhana? Mu Qianyu ragu-ragu bertanya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria memasuki kamarnya. Bahkan ketika mereka berdua tinggal di Divine Phoenix Island, Lin Ming belum pernah memasuki kamarnya sebelumnya. Perasaan gugup ini agak aneh. Itu bagus. Lin Ming dengan ringan berkata, merasakan suasana canggung. Ceritakan padaku tentang apa yang telah kamu lalui selama 2,5 tahun terakhir ini. Saya ingin mendengarnya. Mu Qianyu menarik tangan Lin Ming dan mereka duduk di tempat tidur bersama. Dia mengangkat dagunya, matanya yang cerah menatap Lin Ming seperti seorang gadis muda yang ingin mendengarkan cerita pengantar tidur. Oke, dengan demikian, Lin Ming memulai ceritanya sejak dia meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis. Dia menceritakan dari saat dia membawa susunan transmisi ke benua iblis suci. Dia menceritakan padanya semua yang dia ketahui tentang ras, adat istiadat, dan pengaruh benua iblis suci. Dia berbicara tentang ketika dia terluka parah di Bewitching Cloud Prairie dan dipaksa menjadi budak karena dia kehilangan kekuatannya. Kemudian, dia melakukan perjalanan ke Blood Slaughter Steppes dan memanjat menara Polar Sky Split. Dari sana, dia melawan Xingtian dalam pertempuran fatal di lantai 2, melangkah ke lantai 3 dan kemudian memasuki Sangkar Raja di mana dia menghadapi rencana dari ketua tertinggi Heian. Setelah itu, dia terus-menerus mengalahkan 3 master besar dari 7 bintang iblis surgawi, dan kemudian membunuh ketua tertinggi Heian dengan tangannya sendiri. Dengan ketenarannya yang meningkat tajam, melalui begitu banyak liku-liku, dia kemudian harus menderita karena Master Menara Polaris menanam segel budak di dalam dirinya. Dengan menipu Master Menara Polaris, dia berhasil memasuki jalan kaisar dan memahami semangat bertarungnya sendiri. Akhirnya, dia berkelana ke dalam abis iblis abadi, menangkap tulang iblis tersebut dan kemudian dipaksa tersesat ke dalam zona terlarang sejauh 1000 mil. Di sana, dia mengambil buah dewa emas yang sangat besar, menemukan mayat dewi berusia 100.000 tahun, dan kemudian, setelah menerobos ke inti berputar, dia kemudian membunuh Master Menara Polaris. Selain hal-hal yang berkaitan dengan Demon Sin dan Magic Cube, Lin Ming tidak menyembunyikan hal lain. Dia dengan jujur menceritakan segalanya padanya. Meskipun Mu Qianyu tahu bahwa Lin Ming akan mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan selama 2,5 tahun ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melewati begitu banyak bahaya hidup dan mati. Bahkan dengan Lin Ming duduk aman dan sehat tepat di sampingnya, saat Mu Qianyu mendengarkan dia menjelaskan semua situasi berbahaya dan jalan buntu yang dia temui, dia merasakan jantungnya mengepal erat di dadanya. Namun saat dia mendengarkan bagaimana dia menyelamatkan hari itu, mengubah bahaya menjadi keamanan dan membalikkan situasi, dia juga merasa bahagia untuknya, kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya. Setelah Lin Ming selesai berbicara, karena emosi Mu Qianyu naik turun beberapa kali, wajahnya memerah. Dia secara bertahap jatuh ke pelukan Lin Ming. Keduanya saling mendukung saat berciuman. Masing-masing dari mereka merasakan hangatnya suhu satu sama lain, dengan lembut membelai dan membelai kulit satu sama lain.
Entah itu Lin Ming yang terus-menerus mengalami kematian dan pertempuran selama 2,5 tahun terakhir, selalu merasa khawatir, atau apakah itu Mu Qianyu, yang menderita karena tekanan besar dari posisinya dan memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya, berantakan diterpa angin dan hujan kehidupan, sama-sama butuh kenyamanan, sama-sama butuh kehangatan. Dengan tubuh hangat dan harum menempel di dadanya, seluruh indera Lin Ming dipenuhi dengan aroma lembut. Lin Ming merasa seolah-olah dia telah merangkul seluruh dunia. Perasaan memabukkan yang memicu kupu-kupu di perutnya membuat pikirannya berdebar-debar, bahkan ketika gelombang dan hasrat berkobar di dalam hatinya, perlahan-lahan mendidih. Setelah bertahun-tahun berlatih seni bela diri, Lin Ming bukan lagi pemula yang telah memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, hampir kehilangan akal sehatnya karena gairah pada platform batu giok laut itu. Sebaliknya, dia adalah seorang master yang mampu mengendalikan emosinya sendiri. Pikirannya bergerak, dan seberkas cahaya muncul di matanya. Dia ingin menggunakan semangat bertarungnya untuk menghentikan hasrat yang meningkat ini. Tapi kemudian, dia memikirkannya lagi. Api hasratnya sebenarnya adalah perkembangan kesadarannya sendiri, suatu perkembangan alami dari pertumbuhannya sebagai seorang manusia. Kenapa dia ingin memotongnya? Dari saat dia pertama kali bertemu dengannya di Thunder Crash Mountain hingga saat dia menyambutnya di Divine Phoenix Island, Mu Qianyu benar-benar memperhatikan Lin Ming di setiap langkahnya. Ketika dia memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, sepertinya Lin Ming adalah bintang yang jatuh dari langit, dan Mu Qianyu telah jatuh ke dalam kesedihan dan keputusasaan untuknya. Di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, Lin Ming harus menghadapi perburuan oleh Lei Jingtian. Dia telah memberinya simbol pelarian dan mereka berdua telah bersumpah hidup dan mati. Akhirnya, sebelum dia pergi melalui rangkaian transmisi kuno, mereka telah berjanji satu sama lain untuk bertemu 10 tahun dari sekarang. Setiap kondisi telah berhasil, kemudian dia secara alami akan membiarkan gairah ini berjalan dengan sendirinya. Lin Ming sedikit menekan keinginan di dalam hatinya dan dengan lembut berkata, "Yuer, bagaimana kabarmu selama 2,5 tahun terakhir ini?" Saat Mu Qianyu mendengar Lin Ming menyebutnya sebagai Yuer, jantungnya berdebar-debar. Dia tidak tahu, tapi perubahan kecil pada namanya ini sebenarnya adalah keputusan dari Lin Ming. Saat dia memikirkan 2,5 tahun ini, Mu Qianyu merasa sedikit sedih. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan jujur mengungkapkan ceritanya. Sekarang Lin Ming sudah dewasa, tidak perlu lagi menyembunyikan apapun darinya. Sejak dia dan Lin Ming berpisah, dia berbicara tentang Xuan Wuji dengan ceroboh mencarinya di seluruh Laut Selatan. Kemudian, dia mengingat kembali kehancuran aliansi masa perang, kehancuran Pulau Phoenix Ilahi, lalu terpaksa berlindung di istana mendalam Yin Yang, dan kemudian kedua burung vermilion mereka harus dibawa pergi serta harus menderita segala macam penderitaan, kondisi yang sulit. Mendengar ini, Lin Ming mengerutkan kening. Api kecil dan sinar api diambil oleh istana mendalam Yin Yang. Bab 692, Negosiasi. Selama waktu di Gunung Thunder Crash ketika Mu Qianyu dan api kecil menemui masalah, Lin Ming merawat api kecil, bahkan memasak daging rusa untuk dia makan. Dalam umur burung vermilion yang relatif panjang, api kecil hanyalah seorang anak kecil dan masih agak naif dan polos. Meskipun Lin Ming hanya mengenal Little Flame untuk waktu yang singkat, dia masih memiliki kesan yang sangat baik tentang Vermilion Bird yang konyol dan bodoh ini. Api kecil adalah Vermilion Bird milik Mu Qianyu. Baik binatang maupun manusia memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap satu sama lain. Dan sekarang, api kecil benar-benar diambil oleh istana mendalam Yin Yang. Apa yang mereka rencanakan dengan Vermilion Bird? Lin Ming berkata, sedikit marah. Mendengarkan kata-kata Mu Qianyu, istana mendalam Yin yang jelas mengambil keuntungan dari Divine Phoenix Island saat mereka menderita, menuntut harga yang keterlaluan. Mereka tidak hanya menginginkan dua burung vermilion, namun mereka juga menginginkan teknik rahasia Divine Phoenix Island dan bahkan memiliki pemikiran untuk mencaplok Divine Phoenix Island secara halus. Mendengarkan Lin Ming berbicara, jejak kesedihan melintas di mata Mu Qianyu. Dia berkata, mereka menginginkan burung vermilion untuk mengekstrak esensi darah mereka dan memindahkannya ke tubuh murid laki-laki istana mendalam Yin Yang. Setelah Vermilion Bird, mereka menginginkan Blue Luan untuk mentransplantasikan esensi darahnya ke murid perempuan mereka. Saat ini, kami hampir harus menegosiasikan harga yang harus kami bayarkan ke istana mendalam Yin Yang. Karena kami tidak punya pilihan lain, kami terpaksa terus menyerah. Namun, meski kami memberi 1 inci pun, mereka tetap mau mengambil 1 yard. Sebelum Divine Phoenix Island berlindung di istana mendalam Yin Yang, mereka belum mengadakan pembicaraan tawar-menawar mengenai sumber daya dan keterampilan rahasia yang terlibat. Negosiasi semacam ini sangat menarik bagi kedua sekte, dan sering kali dilakukan secara maraton. Bahkan melakukan pembicaraan selama 1 tahun penuh bukanlah hal yang aneh. Dalam beberapa bulan terakhir ini, istana mendalam Yin yang telah bernegosiasi dengan Divine Phoenix Island lebih dari 20 kali, berulang kali meneliti detailnya. Secara umum, Divine Phoenix Island harus menderita kerugian yang semakin besar. Karena mereka lebih lemah, mereka tidak punya pilihan selain menderita penghinaan dalam negosiasi. Lin Ming merengut. Jadi ini dia, istana mendalam Yin yang sekarang memiliki 2 burung vermilion. Esensi darah Vermilion Bird sangat berharga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 1 atau 2 tetes esensi darah ini, dikombinasikan dengan beberapa bakat dan keterampilan rahasia, akan mampu melatih murid Divine Phoenix Island menjadi pembangkit tenaga listrik inti berputar. Karena esensi darah Vermilion Bird inilah Lin Ming mampu menarik Qin Xing Xuan kembali dari jurang kematian.
Esensi darah sangatlah berharga, entah itu bagi seorang seniman bela diri atau Saint Beast. Esensi darah Vermilion Bird dari Divine Phoenix Island hanya ditarik ketika Vermilion Bird mendekati akhir umur alaminya. Meski begitu, ini hanya 20 hingga 30 tetes sari darah. Untuk burung Vermilion dengan vitalitas darah yang kuat, Divine Phoenix Island tidak akan mengambil risiko merusak nyawanya untuk mengambil esensi darahnya. Bagaimanapun, esensi darah sangat sulit dipulihkan. Mengekstraksi satu tetes berarti berkurang satu tetes. Terutama api kecil. Api kecil masih sangat muda, bagaimana ia bisa tahan jika esensi darahnya diambil? Semakin kecil burung Vermilion, semakin lemah pula burung itu. Jika seseorang mengekstrak esensi kehidupannya, umurnya tidak hanya akan lebih pendek tetapi juga akan sangat mempengaruhi kekuatannya. Mungkin Vermilion Bird bahkan bisa langsung mati. Melihat mata Muqianyu yang memerah, Lin Ming tiba-tiba menjadi marah karena kemarahan murni. Yuer, kamu mengatakan bahwa mereka mencoba untuk secara halus mencaplok Divine Phoenix Island. Apa yang terjadi? Muqianyu menghela nafas. Dia berkata, metode budidaya istana mendalam Yin yang terfokus pada Yin dan Yang, kedua elemen tersebut saling melengkapi. Oleh karena itu, mereka menghususkan diri pada energi asal air dan api, yang mirip dengan metode budidaya es dan api di Pulau Phoenix Suci. Dalam beberapa bulan terakhir ini, ada beberapa murid istana mendalam Yin yang mungkin menggunakan godaan keuntungan, paksaan, intimidasi, atau bahkan obat-obatan, tapi, murid-murid Divine Phoenix Island saya, mereka berhubungan seks dengan mereka. Kedua belah pihak melewati garis tidak bisa kembali, dan mereka menikah. Muqianyu memiliki rasa yang sangat tidak enak di mulutnya ketika dia membicarakan hal ini. Sebenarnya, hanya sekitar setengah murid Divine Phoenix Island yang tertipu dalam beberapa hal. Separuh lainnya sepenuhnya bersifat sukarela. Atau setidaknya mereka melakukannya dengan perlawanan setengah hati. Divine Phoenix Island masih merupakan sekte kelas 4. Sebenarnya, sekarang mereka tidak memiliki banyak sumber daya pelatihan, tempat latihan, atau kebun obat, bahkan tanah spiritual di bawah kaki mereka, Pulau Burung Walet kecil, hanya setara dengan tanah spiritual sekte kelas 3. Dalam kondisi yang keras seperti itu, bagaimana mereka bisa menarik murid baru? Belum lagi Divine Phoenix Island juga menghadapi krisis menyeluruh dari South Sea Demon Region. Bahkan keberadaan mereka berada dalam kondisi genting. Mayoritas murid dari Divine Phoenix Island kebanyakan adalah wanita. Meskipun mereka adalah seniman bela diri, mereka secara alami tetap berhati lembut, mereka perlu merasa dilindungi oleh orang lain. Berkeliaran dalam keadaan terlantar seperti gelandangan miskin dalam situasi di mana kematian sudah dekat membuat mereka sangat mudah tersentuh oleh pembicaraan manis dan kata-kata manis manusia. Dari sentuhan pertama cinta hingga menjelang tidur, mereka akhirnya bingung dengan apa yang mereka inginkan dan berakhir dengan pernikahan. Jadi, selama beberapa bulan terakhir ini, banyak murid perempuan Divine Phoenix Island berulang kali kehilangan keperawanan mereka. Beberapa dari mereka bahkan sedang hamil. Begitu mereka menikah, mereka secara alami akan tinggal di istana mendalam Yin yang bersama suami mereka. Salah satu alasannya adalah karena istana mendalam Yin yang jauh lebih kuat, alasan lainnya adalah karena apakah itu susunan latihan, sumber daya, atau tanah spiritual mereka, semuanya memiliki tingkatan yang lebih tinggi, bahkan lebih baik daripada saat Divine Phoenix Island berada pada puncaknya. Jika ini terus berlanjut, maka Divine Phoenix Island akan segera dilubangi. Dan, masalah yang paling menjengkelkan adalah murid laki-laki dari istana Yin yang mendalam memilih wanita paling luar biasa dan cantik untuk dikejar. Mereka tidak akan mempertimbangkan gadis-gadis yang kurang beruntung, atau bahkan mungkin tidur dengan mereka dan kemudian meninggalkan mereka setelahnya. Yuer, kamu bilang mereka menggunakan narkoba. Suara Lin Ming menjadi sangat dingin. Ada 2 orang yang menggunakan narkoba. Kami menyelidiki hal ini dan meminta agar kedua bajingan itu dihukum. Tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan istana mendalam Yin yang terhadap mereka setelahnya. Adapun 2 gadis yang menderita, mereka tidak mengejar lebih jauh dan malah menerima nasib mereka. Saat Muqianyu berbicara di sini, dia menghela nafas panjang. Dia ingat bahwa orang yang bertanggung jawab menangani masalah ini adalah Xing Yang dan kemudian hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia berkata dengan penuh kebencian, istana kecil istana mendalam Yin Yang, Tuan Xing Yang, mempunyai niat untuk merayu adik perempuanku. Dia ingin menikahinya. Selain itu, kepala istana telah secara resmi membicarakan masalah ini dengan guru sekte yang terhormat. Meski ditolak, masa depannya masih panjang. Masih mungkin terjadi kecelakaan. Muqianyu sangat mengkhawatirkan adik perempuannya. Inilah sebabnya dia mempertimbangkan sejenak sebelum memberitahu Lin Ming tentang masalah ini. Dia tidak menyebutkan bahwa Xing Yang juga mendambakannya, tetapi masalah dengan saudara perempuannya saja sudah cukup untuk membuat Lin Ming marah besar. Orang pertama yang memiliki hubungan dengan saudara perempuanmu di Pulau Phoenix Ilahi akan dapat mewarisi sedikit garis keturunan binatang suci mereka. Bagi Xing Yang, ini adalah rencana yang luar biasa bagus. Lin Ming berkata, besok pagi, aku akan pergi ke puncak istana mendalam Yin Yang bersamamu. Saya ingin melihat secara pribadi orang seperti apa tuan istana kecil dari istana mendalam Yin Yang itu. Suara Lin Ming dipenuhi dengan nada mendominasi yang sepertinya bisa mengubah nasib orang lain. Ini berasal dari keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Lin Ming mungkin bukan tandingan Xuan Wuji, tapi melawan istana mendalam Yin Yang ini, dia tidak takut sama sekali. Aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi ini menghangatkan hati Muqianyu.
Meskipun dia tidak peduli tentang seberapa kuat Lin Ming, gadis mana yang tidak berharap bahwa orang yang dia cintai akan memiliki kekuatan luar biasa, mampu melindunginya dari penderitaan dan masalah dunia. Keduanya tidak berbicara lagi. Mereka berhenti sejenak, berpelukan dan menikmati momen lembut ini saat malam berlalu tanpa kata-kata. Di pagi hari, Lin Ming dan Mu Qianyu bangun dari tempat tidur lebih awal. Di luar, matahari cerah terbit dan rerumputan dipenuhi embun baru, udara segar seolah baru saja dicuci. Lin Ming mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Tidak terlalu jauh dia bisa melihat dua pria dan satu wanita berdiri. Ketiganya memiliki temperamen yang luar biasa. Seorang gadis berpakaian biru sedang menatap Lin Ming, senyum tipis terlihat di bibirnya saat humor bersinar di matanya. Gadis muda ini adalah Lan Xin. Dia mendecakkan lidahnya sambil tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, apakah kamu bahagia tadi malam?" Mendengarkan pertanyaan yang jelas dalam kata-kata ini, rona merah aneh mewarnai wajahnya. Dia tidak ingin bercanda dengan Lan Xin saat ini jadi dia mengabaikan pertanyaan ini. Lan Xin menjulurkan lidahnya, masih menyeringai jahat seperti sebelumnya. "Saudara Lin, apakah ini sekte tempat kamu dibesarkan?" Pulau Phoenix Ilahi. Selain Lan Xin, Duan Mukun menanyakan pertanyaan ini. Sebelum matahari terbit, dia sudah menyelidiki Divine Phoenix Island dan mampu memperkirakan situasi mereka. Dia sudah mengira bahwa Divine Phoenix Island bukanlah sekte besar, jika tidak, mereka tidak akan dihancurkan oleh South Sea Demon Regent. Tapi ketika dia melihat keadaan mereka saat ini, dia benar-benar berpikir mereka berada dalam keadaan yang sangat kumuh. Hanya ada lebih dari 1.000 orang di seluruh sekte, hanya 10 master inti berputar, dan hanya 2 master penghancur kehidupan tahap pertama. Dari keduanya, salah satunya telah merusak sumber kehidupannya, dia tidak punya banyak efisiensi tempur yang tersisa. Tanah sementara ini hanyalah tanah spiritual kelas 3. Di dalam benua iblis suci, ini hanyalah sekte kecil di luar jalan raya. Bahkan tidak ada kebun obat. Sangat sulit untuk melihatnya. Bagaimana sekte semacam ini bisa membangkitkan seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Ming? Entah itu Duan Mukun atau Feng Shen, tak satu pun dari mereka yang bisa memahami hal ini. Lin Ming mengangguk. Ini adalah sektenya. Lin Ming tidak memiliki banyak keterikatan pada 7 lembah mendalam. Tapi di Divine Phoenix Island, dia sebenarnya menganggap mereka sebagai keluarga keduanya. Saudara Lin, jika Divine Phoenix Island membutuhkan sumber daya apapun, kami dapat membantu mencarinya. Di mata Duan Mukun, sekte kelas 4 seperti Divine Phoenix Island terbatas kemampuannya untuk membantu Lin Ming menemukan sumber daya. Namun, akan terlalu kasar untuk mengundang Lin Ming untuk bergabung dengan Tanah Suci Kayu Ilahi, sehingga ia hanya bisa menawarkan untuk membantu Lin Ming mencari sumber daya. Lin Ming samar-samar tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Saudara Duanmu atas niat baik Anda. Jika aku kembali ke benua iblis suci di masa depan, maka mungkin aku benar-benar harus menerima tawaranmu." Lin Ming berencana melakukan perjalanan menyusuri jalur alkimia untuk membuka jalan untuk membuka 8 gerbang tersembunyi dalam serta 9 bintang Istana Dao. Ketika saatnya tiba, dia pasti perlu membeli sumber daya langka tertentu. Jika dia memiliki jaringan koneksi dan mampu meminjam kekuatan Tanah Suci untuk menemukan sumber daya, maka jalan Lin Ming akan menjadi lebih mudah. Saudara Lin terlalu rendah hati. Duan Mukun membalasnya dengan senyuman. Saat ini, Mu Yu Huang, Mu Fengxian, dan Mu Bingyun datang berjalan tidak terlalu jauh. Karena Lin Ming sangat ingin bertemu Mu Qianyu kemarin, dia hanya buru-buru menyapa Mu Yu Huang dan yang lainnya, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bertukar salam yang pantas. Hari ini, Mu Yu Huang ingin berbicara dengan Lin Ming lagi, tapi ketika dia melihat Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin, dia terkejut. Ketiganya tidak terlihat seperti manusia, apa ras mereka? Dari mana asalnya? Mu Yu Huang ragu-ragu sejenak sebelum dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada Lin Ming. "Lin Ming, apakah ini ketiga temanmu?" Lin Ming mengangguk. Tidak diragukan lagi, ketiganya memiliki latar belakang dan cerita yang hebat di baliknya. Mu Yu Huang tidak bertanya lebih lanjut. Apa yang ingin dia lakukan adalah bertanya pada Lin Ming petualangan macam apa yang telah dia lalui selama 2,5 tahun terakhir ini, dan bagaimana dia bisa menerobos ke Revolving Core begitu cepat. Namun pada saat ini, sebuah perahu roh datang bersiul di atas tangan mereka, jatuh ke ruang pertemuan tidak terlalu jauh. Saat Mu Yu Huang melihat simbol air dan api kembar di perahu roh, dia tiba-tiba meringis. Ini adalah perahu roh istana mendalam Yin Yang. Tentu saja, mereka pasti datang ke Little Swallow Mountain untuk merundingkan masalah. Dia berkata kepada Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati, "Lin Ming, tunggu di sini. Kami benar-benar harus tetap diam tentang kepulangan Anda dengan selamat dan tidak memberitahu siapapun. Kalau tidak, orang lain mungkin akan melakukan sesuatu padamu." Bab 693, Konflik. Di mata Mu Yu Huang dan Mu Fengxian, Lin Ming adalah senjata rahasia utama Divine Phoenix Island. Kemarin, Lin Ming sedang terburu-buru sehingga mereka bahkan tidak saling menyapa, apalagi melakukan percakapan mendalam. Dengan demikian, mereka percaya bahwa wilayah Demon Laut Selatan belum mengetahui kembalinya Lin Ming. Harus diketahui bahwa Lin Ming pernah mengacaukan semua rencana Xuan Wuji di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, bahkan merampas akar naga nirwana dari bawah jarinya. Jika Xuan Wuji tahu bahwa Lin Ming telah kembali maka konsekuensinya bisa dibayangkan.
Sangat penting bagi mereka untuk melatih Lin Ming sampai dia tumbuh ke titik di mana dia bisa berdiri sendiri. Sampai saat itu, mustahil untuk mengungkapnya terlalu dini. Lin Ming tidak menjawab. Perahu roh telah jatuh dari halaman bisnis resmi. Lin Ming, masuk kembali. Mu Fengxian memberitahu Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati. Dia takut seniman bela diri istana mendalam Yin yang akan mengenali Lin Ming. Meski kemungkinannya sangat kecil, dia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Begitu dia selesai berbicara, kakinya, atas kemauannya sendiri, memindahkannya menuju halaman pertemuan bersama Mu Yuhuang. Mu Bingyun melirik Lin Ming sebelum mengikuti di belakang mereka. Untuk sementara waktu, satu-satunya yang tersisa adalah Lin Ming, Mu Qianyu, Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin. Mata Lin Ming menyipit saat dia menatap perahu roh istana mendalam Yin Yang. Saat pandangannya tertuju pada simbol air dan api kembar perahu roh, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, Yuer, perahu roh itu membawa negosiator dari istana mendalam Yin Yang. Mu Qianyu mengangguk. Lin Ming, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Saat kami pergi ke istana Kekaisaran Dewa Iblis, bukan hanya Suan Wuji yang ada di sana, tapi juga Nanyun Wang dan kepala biara White Brow dari Kuil Sen Agung. Ketiganya memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ketiga. Karena kamu, mereka kehilangan akar naga nirwana. Jika berita tentang kelangsungan hidup Anda menyebar, akan berdampak buruk bagi Anda jika Anda menarik perhatian mereka. Mungkin bijaksana untuk mengikuti nasihat guru sekte yang terhormat dan menghemat kekuatan Anda untuk saat ini. Belum terlambat bagimu untuk tumbuh lebih kuat sebelum melunasi semua hutang lama ini. Tidak masalah. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Setelah sekian lama, Nanyun Wang dan kepala biara White Brow seharusnya sudah menebak bahwa aku sudah menggunakan seluruh akar naga nirwana sekarang. Meski kekuatanku ada batasnya, dengan Giant Leviathan, aku punya kekuatan untuk menghalangi sekte yang bahkan memiliki pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ketiga yang transenden. Kecuali Nanyun Wang dan kepala biara White Brow termakan oleh obsesi mereka, maka tidak mungkin mereka akan mencoba melakukan sesuatu padaku. Rencana Lin Ming sangat sederhana. Sejak dia kembali, dia tidak punya niat untuk bertindak rendah hati. Jika tidak, itu sama saja dengan menunjukkan kelemahan kepada orang lain. Ini adalah dunia seniman bela diri, hanya ketika yang kuat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Setiap orang bodoh tahu bahwa keempat kerajaan ilahi mengendalikan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar, tetapi siapa yang berani mencurinya? Di sisi lain, jika seseorang yang lemah memiliki sumber daya dalam jumlah besar, maka orang lain akan menginginkannya, mencoba mencurinya, dan bahkan membunuh untuk mendapatkannya. Pada saat ini di halaman aula pertemuan, 3 lelaki tua dan seorang pemuda keluar dari perahu roh. Pemuda berpakaian kuning itu berusia sekitar 30 tahun, dan dia tinggi dengan postur tegak seperti anak panah. Dia adalah tuan istana kecil dari istana mendalam Yin Yang, Xing Yang. Adapun 3 lelaki tua di belakangnya, mereka adalah tetua istana mendalam Yin Yang. Peri Maidenmu, sudah lama tidak bertemu. Saya harap kamu baik-baik saja. Xing Yang dengan ringan tersenyum pada Mu Fengxian. Karena seseorang telah merampas kesempatannya untuk bertemu dengan putra mahkota kerajaan ilahi terlebih dahulu, suasana hatinya sedang buruk. Karena itu, dia memutuskan untuk mengalihkan tujuannya ke Divine Phoenix Island. Dia berharap mendapatkan energi Yin primordial Mu Bingyun dan Mu Qianyu. Meskipun hal ini kurang bermanfaat dibandingkan berteman dengan putra mahkota kerajaan ilahi, hal ini tetap akan membantu membuka jalannya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di masa depan. Selain itu, jika dia benar-benar bisa menaklukkan kedua wanita ini dan menikahi mereka sebagai suami, maka menikmati malam bercinta dan hangat di tempat tidur juga akan menjadi hal yang menyenangkan. Memikirkan hal ini, Xing Yang menyeringai lebar. Berkat-berkah dari istana mendalam Yin Yang Anda, wanita tua ini masih belum meninggal. Tanggapan Mu Fengxian agak suram. Dalam negosiasi dalam dunia seniman bela diri, seseorang tidak pernah memberikan kelonggaran kepada pihak lain karena sesuatu yang konyol seperti kesopanan. Memang benar, jika bukan karena semua ini maka Mu Fengxian tidak akan pernah repot-repot berbicara dengan ular berlendir seperti Xing Yang. Hehe, peri gadismu, kalau begitu mari kita hentikan omong kosong itu dan lanjutkan percakapan kita sebelumnya, metode transplantasi rahasia sari darah Vermilion Bird. Saat Xing Yang berbicara, dia berjalan langsung ke meja rapat dan memberi isyarat. Kali ini aku datang dengan cukup ketulusan dengan harapan Peri Maidenmu akan tahu kapan harus berbaik hati memberi jalan. Suara Xing Yang penuh dengan peringatan. Divine Phoenix Island dengan tergesa-gesa mengambil suaka di istana mendalam Yin Yang, bahkan tidak punya waktu untuk membahas semua detail utama. Dengan dipertaruhkannya kepentingan penting kedua sekte, tentu saja negosiasi akan berlangsung lama. Mu Fengxian mencibir ke dalam. Dia sangat menyadari rencana menjijikkan yang dibuat oleh Xing Yang ini. Dia tahu bahwa alasan dia terus-menerus membuat rintangan bukan hanya karena keterampilan rahasia Divine Phoenix Island, tetapi juga karena dia menginginkan tubuh saudarimu. Bagaimana mungkin Mu Fengxian membiarkan dia melanjutkan angan-angan ini? Jika itu terjadi beberapa hari yang lalu, maka di bawah ancaman mutlak wilayah iblis Laut Selatan di mana posisi Mu Fengxian jauh lebih lemah, dia tidak punya pilihan selain menanggung penindasan kasar dari istana mendalam Yin Yang ini. Tapi sekarang,
Dengan faktor yang tidak diketahui dari putra mahkota kerajaan ilahi dan wilayah iblis Laut Selatan yang menderita kerugian satu demi satu, Mu Fengxian tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Ketika dia hendak pergi ke meja perundingan untuk berdebat dengan Xing Yang, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat pintu masuk halaman. Dia melihat 5 orang berdiri di sana. Mereka adalah Lin Ming, Mu Qianyu, Duan Mukun, Lan Xin, dan Feng Shen. Brengsek, apa yang mereka lakukan di sini? Jantung Mu Fengxian berdetak kencang. Kembalinya Lin Ming adalah rahasia terbesar dan mutlak Pulau Phoenix Ilahi. Begitu berita ini bocor maka konsekuensinya tidak terpikirkan. Bukan hanya Mu Fengxian, tapi Mu Yuhuang juga terlihat sakit. Mu Yuhuang berusaha menekan kepanikannya. Meskipun Xing Yang mungkin tidak melihat potret Lin Ming, usianya sangat kontras dengan budidayanya sehingga tidak diperhatikan. Dia berteriak, "Yuer, untuk apa kamu di sini?" Mu Yuhuang berpikir untuk membicarakan Mu Qianyu untuk mengalihkan perhatian Xing Yang dan memberi Lin Ming kesempatan untuk pergi. Namun saat ini, Mu Qianyu sepertinya kehilangan kata-kata. Xing Yang memelototi Lin Ming. Dia dengan dingin berkata, "Siapa kamu?" Xing Yang benar-benar tidak mengenal Lin Ming. Dia yakin bahwa dia tidak melihat Lin Ming ketika Divine Phoenix Island pertama kali datang ke istana mendalam Yin Yang. Jika dia melakukannya, maka dia pasti akan mengingatnya. Lin Ming tampaknya baru berusia 20 tahun, tetapi budidayanya berada di inti revolving awal. Bukan hanya itu, esensi sejati di sekujur tubuhnya juga sangat kental. Dia jelas bukan pembangkit tenaga listrik revolving core awal yang biasa. Tentu saja, ia mungkin terlihat berusia awal 20-an, tetapi usianya mungkin mendekati 30 tahun. Bagaimanapun, seorang seniman bela diri menua dengan kecepatan yang sangat lambat. Tidak ada perbedaan besar antara usia 30 tahun dan 20 tahun. Karena dia tidak dapat menentukan usia Lin Ming, dia tidak punya alasan untuk memastikan tingkat bakat Lin Ming. Tapi dia setidaknya harus berada di puncak talenta tingkat Sein. Alasan Lin Ming menarik perhatian Xing Yang bukan hanya karena bakat Lin Ming, melainkan karena alasan yang jauh lebih penting. Itu, karena Mu Qianyu memegang tangan Lin Ming. Xing Yang merasakan hatinya tenggelam saat cahaya cemburu memasuki matanya. Dia jelas tahu asal-muasal Mu Qianyu. Dia hanya memiliki seorang adik perempuan, dan tidak memiliki kakak laki-laki atau laki-laki. Maka ini berarti Lin Ming hanya bisa menjadi kekasihnya. Perasaan dan sentimen Mu Qianyu dan Mu Bingyun bukanlah masalah kecil. Ini karena pertama kali mereka berhubungan S3 kilodetik dengan orang lain, mereka akan memberikan sebagian energi yin primordial mereka kepada pria itu. Ini juga akan melemahkan garis keturunan Saint Beast di dalam saintes sampai tingkat tertentu. Tapi melihat Mu Fengxian dan Mu Yuhuang, mereka jelas tidak menentang Mu Qianyu bersama pria ini. Itu berarti mereka sudah menyetujui persatuan mereka. Siapa dia? Melihat betapa terikatnya Mu Qianyu dengan pria itu, dia takut dia tidak akan ragu memberikan keperawanannya kepada pria itu. Hal ini menyebabkan hati Xing Yang melonjak dengan niat membunuh yang kental. Meskipun bakat Lin Ming bagus, Xing Yang tidak takut padanya. Xing Yang sudah berusia 35 tahun dan dia baru saja mencapai periode inti revolving akhir. Setelah itu adalah penghancuran kehidupan. Jika dia bisa mencapai penghancuran kehidupan sebelum dia berusia 45 tahun, maka peluangnya untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi akan jauh lebih tinggi. Meskipun Lin Ming lebih muda, budidayanya 2 batas kecil lebih sedikit. Begitu seseorang mencapai revolving core, perbedaan antara setiap batas kecil tidaklah kecil. Xing Yang tidak khawatir tentang kekuatan tempur Lin Ming, hanya latar belakang seperti apa yang dimilikinya. Kejeniusan semacam ini tidak akan pernah berasal dari latar belakang yang biasa-biasa saja. Ketika Xing Yang memperhatikan 2 pria tampan dan wanita cantik di belakang Lin Ming, dia berhenti. Mereka jelas bukan manusia, tapi di saat yang sama dia tidak bisa mengenali ras mereka. Selain itu, yang aneh adalah Xing Yang sama sekali tidak dapat mengetahui apa budidaya mereka. Ini karena sistem budidaya Fei berbeda dengan sistem manusia. Kamu berani masuk tanpa izin ke dalam istana mendalam Yin Yang milikku. Siapa kamu sebenarnya? Xing Yang ingin mencari tahu tentang asal-usul Lin Ming. Jika dia berasal dari sekte kelas 5 maka dia tidak akan melakukan apapun padanya. Tetapi jika pria ini berasal dari sekte kecil, maka dia akan membunuhnya secara diam-diam. Lin Ming mencibir dan berkata, "Saya adalah murid Divine Phoenix Island, bermarga Lin. Little Swallow Mountain telah ditetapkan sebagai tempat tinggal Divine Phoenix Island milikku. Mengapa aneh bagiku berada di sini?" Mendengar Lin Ming tidak menghindari menyebut dirinya sebagai seseorang yang bermarga Lin, Mu Yuhuang dan Mu Fengxian menjadi khawatir. Nama belakang yang eksplosif itu bersama dengan bakat Lin Ming. Xing Yang akan mengetahuinya cepat atau lambat. Mu Yuhuang berulang kali mengirimkan transmisi suara esensi sejati tetapi tidak mendapat tanggapan darinya. Mu Bingyun juga mengerutkan kening saat dia melihat Lin Ming, tidak yakin apa yang dia rencanakan lakukan. Anak laki-laki ini sebenarnya adalah murid Divine Phoenix Island. Xing Yang menyipitkan matanya saat dia mengukur Lin Ming. Dia tidak terlalu memahami sejarah Divine Phoenix Island, jadi untuk sementara dia tidak mengaitkan karakter Lin ini dengan Lin Ming itu. Dia hanya merasa aneh bahwa Divine Phoenix Island masih memiliki sisa bakat seperti ini. Namun, karena dia adalah murid Divine Phoenix Island, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Dia mulai berpikir untuk mencari alasan untuk menghukum Lin Ming, dan kemudian diam-diam memberinya obat untuk merusak kemampuannya berfungsi sebagai pria di tempat tidur, sehingga menghilangkan peluangnya untuk mengambil keperawanan Mu Qianyu. Tapi kemudian, pada saat ini, Lin Ming membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengucapkan beberapa kata yang fantastis dan menakjubkan. Lin Ming berkata, Anda yang di sana, yang bernama Xing Yang, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda, negosiasi telah selesai. Segera kembalikan Vermilion Bird. Istana mendalam Yin yang juga akan membagi setengah wilayah mereka sebagai tempat tinggal sementara untuk Divine Phoenix Island. Ini termasuk susunan latihan, perlengkapan kebun obat, batu esensi sejati, dan semua sumber daya lainnya. Setengah dari bagian harian setiap orang akan diberikan ke Divine Phoenix Island sebagai persembahan. Ketika Lin Ming selesai berbicara, rahang Xing yang terbuka lebar. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Apa yang baru saja dikatakan anak laki-laki ini? Bukan hanya Xing Yang, Mu Yuhuang dan Mu Fengxian juga terkejut. Bahkan Mu Bingyun yang biasanya acuh tak acuh sedang menatap Lin Ming dengan ekspresi bingung. Lin Ming jelas tidak tampak seperti sedang bercanda. Jadi, dia berbalik untuk melihat Mu Qianyu. Mu Qianyu juga terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming tiba-tiba menuntut kondisi berlebihan seperti itu. Ini sama dengan memotong daging dari istana mendalam Yin Yang. Duan Muqin, Feng Shen, dan Lan Xin sepertinya tidak terlalu peduli. Sebagai keturunan dari Tanah Suci, mereka tentu saja tidak tertarik pada sumber daya sekte kecil kelas 5. Seberapa berharganya hal itu? Salah satu dari tulang dewa iblis tingkat bumi yang diperoleh Lin Ming di zona terlarang 1000 mil sudah cukup bagi sekte kelas 5 untuk secara sembarangan menghabiskan kekayaan selama 10 tahun. Setelah beberapa saat, Xing yang tiba-tiba tertawa. Saya pikir Anda jenius, tetapi saya tidak pernah membayangkan Anda begitu bodoh. Anda pasti berpikir negosiasi ini terlalu membosankan sehingga Anda ingin menggoda saya hingga tertawa. Hahaha, Anda tidak hanya berhasil, tetapi Anda juga melakukan pekerjaan dengan baik. Ekspresi Xing yang kemudian berubah menjadi dingin. Elder Jiang, Elder Sun, tangkap anak itu untukku. Di belakang Xing yang ada 3 tetua berpakaian hitam. 2 di antaranya adalah Revolving Core yang terlambat dan yang terakhir berada pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Mereka datang untuk memberikan dukungan yang menekan. Istana mendalam Yin yang tidak bisa dianggap sebagai sekte kelas 5 dengan latar belakang yang terlalu bergengsi, mereka tidak dapat menempatkan masing-masing tetua mereka di penghancuran kehidupan. Karena mereka kekurangan master, sebagian besar tetua mereka sebenarnya berada di inti revolving pertengahan atau akhir. Xing yang tidak mau repot-repot berurusan dengan Lin Ming sendiri. Penatua Jiang dan Penatua Sun di belakangnya keduanya memiliki kultivasi di inti revolving akhir, lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang seperti Lin Ming. Lin Ming dengan santai menyapu kedua sesepuh dan terkekeh. Dia sudah tahu bahwa berbicara dengan Xing yang ini sama dengan bertukar omong kosong. Hari ini dia datang untuk menghancurkannya. 2 tetua mendekati Li Ming dari kiri dan kanan. Warna kulit Mu Yuhuang dan Mu Fengxian berubah. Mereka sangat menyadari bahwa Lin Ming bukan idiot, tapi apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Bahkan jika dia luar biasa kuat, apa yang akan terjadi bahkan jika dia mampu melompati peringkat dan mengalahkan kedua tetua inti revolving ini? Bisakah dia menjadikan seluruh istana mendalam Yin yang sebagai musuhnya? Pada saat ini, Lan Xin mendecakkan lidahnya sambil sedikit gemetar, tawanya manis seperti lonceng perak. Nada suaranya dipenuhi dengan sarkasme saat dia dengan belak-belakan berkata, apakah ini masih sekte kelas 5? Oleh karena itu, para tetua sekte kelas 5 seharusnya adalah ahli penghancuran kehidupan. Tetapi Anda menggunakan tetua inti revolving yang terlambat sebagai perantara dan masih berpikir bahwa Anda dapat diakui sebagai sekte kelas 5. Konyol sekali. Saat Lan Xin mengatakan ini, Penatua Sun dan Penatua Jiang menjadi sangat marah. Ini tidak hanya mengejek istana mendalam Yin yang dengan kejam tetapi juga mengejek mereka, mengungkap semua kekurangan mereka sehingga tidak ada yang berani menyuarakannya dengan lantang. Apa yang dikatakan Lan Xin benar-benar beracun. Meskipun istana mendalam Yin yang dikenal sebagai sekte kelas 5, mereka sebenarnya memiliki banyak tempat di mana mereka tidak memenuhi definisi sekte kelas 5. Gadis kecil, karena kamu sangat ingin mati maka lelaki tua ini akan menunjukkan kepadamu seberapa tinggi langit dan betapa rendahnya bumi. Penatua Jiang tidak dapat melihat apa budidaya atau ras Lan Xin. Dia berasumsi bahwa dia adalah seorang sekte berbakat, dan juga tipe naif yang belum pernah meninggalkan sekte mereka sebelumnya. Tipe yang berasumsi hanya karena bakat mereka sedikit tinggi mereka bisa bertingkah seperti orang idiot. Haha, kamu akan membuatku mati karena tertawa. Saya berdiri di sini. Jika kamu bisa mendekat dalam jarak 3 kaki dariku maka aku akan menganggapmu sebagai pemenang. Lan Xin mengedipkan mata pada Duan Mukun. Sejak awal, dia bukanlah gadis kecil yang sopan dan baik. Dengan kesempatan menyenangkan di hadapannya, dia pasti tidak akan mau melewatkannya. Duan Mukun terdiam. Dia berpikir bahwa Lan Xin akan mengambil tindakan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita kecil ini akan mengembalikan semuanya kepadanya. Memang benar, dengan kekuatan Lan Xin dia akan mampu mengalahkan Penatua Jiang. Tapi itu tidak mudah, dia bahkan mungkin terluka. Jika demikian, akan sulit baginya untuk mempertahankan sikap angkuhnya. Kamu terlalu sombong. Sun Tua, urus anak laki-laki itu dan aku akan menangkap gadis kecil itu. Penatua Jian berkata dengan marah.
Oke, kedua tetua itu bergegas ke kiri dan ke kanan. Menghadapi situasi ini, Lin Ming bahkan tidak mengeluarkan tombaknya. Dia menjentikkan jari telunjuknya dan menempelkan semangat bertarungnya ke udara, menembakkannya. Pada saat berikutnya, Penatua Jiang hanya melihat kilatan cahaya biru di depannya. Dengan suara benturan yang teredam, Penatua Sun, yang bergegas keluar bersamanya, tiba-tiba menghilang. Penatua Jiang menoleh dan melihat lubang besar berbentuk manusia telah terbentuk di dinding di belakangnya. Adapun Penatua Sun, dia terjatuh di atas pagar halaman, muntah darah saat anggota tubuhnya tergantung tak bernyawa seperti anjing mati. Bab 694, Disparitas Mutlak. Penatua Jiang baru saja bergegas keluar di tengah jalan ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia telah kehabisan dengan Penatua Sun, tetapi Penatua Sun tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Saat berikutnya, dia digantung di pagar halaman luar seperti sepotong daging yang diawetkan. Lubang besar berbentuk manusia itu masih berdesir karena debu yang berjatuhan. Adapun Elder Sun, seluruh tubuhnya menjadi lunak, tidak diketahui apakah dia pingsan atau tidak. Seluruh tempat pertemuan menjadi sunyi senyap. Mu Yuhuang dan Mu Fengxian tercengang. Meskipun mereka menduga bahwa kekuatan Lin Ming telah meningkat tajam setelah menerobos ke Revolving Core dan seharusnya mudah baginya untuk melompati peringkat ketika bertarung, mereka tidak berpikir bahwa Lin Ming dapat mengirim seniman bela diri Revolving Core yang terlambat terbang hanya dengan jentikan jarinya. Bahkan Mu Qianyu, yang telah mendengar tentang kekuatan Lin Ming dari orang tersebut, bingung, mata indahnya lebar dan cerah. Mendengar kata-kata Lin Ming adalah satu hal, tapi melihat hal itu terjadi di depannya adalah hal lain. Penatua Sun, Xing yang ketakutan. Dia bahkan tidak pernah membayangkan kejadian seperti itu akan terjadi. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki seperti apa situasi Elder Sun yang menggantung. Esensi tubuhnya yang sebenarnya telah hancur berkeping-keping, dan semua tulang di dekat sisi kanan dadanya telah hancur berkeping-keping. Jelas sekali bahwa Penatua Sun terkena pukulan keras di dada kanannya. Tapi, bagaimana Lin Ming melakukan serangan ini? Xing yang hanya bisa merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Yang berhasil dilihatnya hanyalah kilatan cahaya biru melewati matanya. Lin Ming bahkan belum mengeluarkan senjatanya. Yang dia lakukan hanyalah mengirim Elder Sun itu terbang hanya dengan menjentikkan satu jari. Budidaya Elder Sun berada di ranah inti revolving akhir. Meskipun mustahil baginya untuk mencapai penghancuran kehidupan dalam hidupnya, dia tidak jauh lebih lemah daripada mendiang inti revolving Xing Yang. Dan, Xing yang tidak berani mengatakan dia bisa dengan mudah mengalahkan Elder Sun, apalagi mengirimnya terbang dengan sebuah film, seperti yang dilakukan Lin Ming. Mengingat kekuatan jari itu tadi, Xing yang ketakutan. Dia bahkan belum menjadi targetnya, tapi dia masih merasa seolah-olah ada tekanan kemauan yang sangat besar menekan di antara kedua matanya, ke dalam lautan spiritualnya. Bahkan jiwanya gemetar karena perasaan menakutkan itu. Xing yang memandang Lin Ming, merasa lemah hati. Paman kedua, apa itu tadi? Paman kedua Xing yang adalah penatua penghancur kehidupan tahap pertama. Dia adalah paman baptis Xing Yang, Xing Zishan. Dia datang ke negosiasi untuk membantu meningkatkan prestise Xing Yang, tapi dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ini pasti sejenis angin tombak yang terbentuk dari semacam teknik luar biasa. Sebenarnya, apa yang baru saja digunakan Lin Ming adalah semangat bertarungnya. Namun, semangat pertempuran adalah sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan talenta tingkat kaisar puncak. Biasanya, hanya tanah suci dengan sejarah mendalam yang memiliki semacam warisan mengenai roh pertempuran. Istana Mendalam Yin Yang adalah sekte kelas 5 yang baru dipromosikan. Sejarah mereka dangkal. Sejak awal, Xing Zizhan belum pernah mendengar tentang semangat bertarung sebelumnya. Xing Zizhan terus menganalisis situasinya, ada beberapa metode budidaya khusus seperti, hukum pedang yang biru, dari sekte pedang ilahi di mana seseorang dapat menempa dan membentuk beberapa energi pedang di dalam tubuh mereka untuk terus memperbaikinya. Di saat kritis, mereka bahkan tidak perlu menggunakan pedang mereka, dan malah bisa menembakkan energi pedang ini untuk membunuh orang lain. Terlebih lagi, kekuatan serangan di belakang mereka sangat besar. Bahkan bisa lebih kuat dari serangan habis-habisan orang itu. Mungkin serangan anak laki-laki ini dilakukan dengan menggunakan metode budidaya yang serupa. Mendengarkan analisis Xing Zizhan yang masuk akal, Xing yang menjadi santai. Apa yang dilakukan Lin Ming barusan memang tampak seperti metode budidaya yang serupa, dan memang, dia pernah mendengar hal ini sebelumnya. Meski sangat kuat, ia juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, seseorang dapat menyimpan energi pedang ini dalam jumlah terbatas. Mereka membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk memperbaikinya, dan begitu digunakan, mereka akan hilang begitu saja. Jika Lin Ming menggunakan energi tombak yang telah dia kembangkan dalam jangka waktu lama untuk melukai Penatua Sun seperti ini, maka Xing yang juga bisa menerimanya. Jika dia mengumpulkan seluruh potensi dan energinya untuk menyerang, maka dia juga bisa mencapai hasil serupa. Xing Zizhan dan Xing yang menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara satu sama lain. Penatua Jiang yang mengikuti Penatua Sun belum pernah mendengar semua ini. Menghadapi Lin Ming yang kejam, dia tercengang. Penatua Jiang tidak bisa terburu-buru maju, tetapi dia juga tidak bisa mundur. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya terlalu sombong dan sombong. Jika dia membiarkan wajahnya dirusak di sini, lalu bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan junior istana mendalam Yin Yang? Saat ini,
Lan Xing terkekeh dan berkata, kamu ikut atau tidak? Apa yang terjadi dengan semua gertakanmu tadi? Lan Xing merasa bahwa Lin Ming mengirim Elder Sun terbang kembali hanya dengan menjentikkan jari adalah hal yang sangat normal. Dia memastikan untuk tidak lupa mengejek Penatua Jiang yang ketakutan ini. Setelah kelemahannya ditusuk oleh orang lain, Penatua Jiang menjadi sangat marah. Dia memelototi Lan Xing, menghitung situasi di dalam hatinya. Berurusan dengan anak laki-laki yang suka menjentikkan jari itu jelas tidak baik, tapi berurusan dengan gadis konyol berpakaian kuning ini seharusnya tidak menjadi masalah. Selama dia bisa sedikit mengacaukannya, maka dia akan bisa mengembalikan sebagian wajahnya yang hilang. Memikirkan hal ini, Penatua Jiang dengan dingin mendengus dan berkata, gadis kecil, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak ada bandingannya di dunia ini? Orang tua ini akan mengajarimu untuk mengetahui tempatmu. Lan Xing tertawa dan berkata, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan berurusan dengan Anda. Saya bilang jika Anda bisa mendekat dalam jarak 3 kaki maka Anda akan menang. Benar, Duan Mukun. Mendengar Lan Xing menendang bola ke arahnya, Duan Mukun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia pastinya tidak akan duduk diam dan melihat Lan Xing menderita sia-sia. Penatua Jiang memandang Duan Mukun dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia tidak dapat melihat melalui kultivasi orang ini, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia pastilah karakter yang menakjubkan. Apakah ketiga orang ini menggunakan semacam keterampilan rahasia untuk menyembunyikan budidaya mereka? Seberapa kuatkah mereka sebenarnya? Penatua Jiang ragu-ragu untuk melakukan apapun. Tetapi pada saat ini, transmisi suara esensi sejati Xing yang bergema di benaknya. Penatua Jiang, Anda tidak perlu takut. Anak laki-laki itu baru saja menggunakan kemampuan rahasia yang mirip dengan hukum pedang yang biru untuk mengalahkan Penatua Sun. Kekuatannya tidak sehebat yang Anda kira. Hukum pedang biru yang mendengar transmisi suara esensi sejati Xing Yang, Penatua Jiang terkejut. Sekte pedang ilahi berada di dekat provinsi mendalam mereka, jadi dia secara alami mengetahui hukum pedang yang biru. Jadi seperti ini, Elder Jiang dengan cemberut melirik Lin Ming, merasa lega. Itu pasti merupakan keterampilan rahasia yang serupa. Jika tidak, dengan budidaya inti revolving awal Lin Ming, bagaimana mungkin dia mengirim Elder Sun terbang dengan jentikan jari? Berpikir seperti ini, Penatua Jiang merasa takut, tetapi dia tidak terlalu takut sekarang. Tentu saja, bahkan jika Lin Ming menggunakan semacam trik, Penatua Jiang tahu bahwa dia tetap tidak bisa menjadi tandingan Lin Ming. Bagaimanapun, kekuatan energi tombak itu adalah cerminan dari kekuatan penggunanya. Dia memutuskan untuk menargetkan Duan Mukun dan Lan Xing sebagai gantinya. Berada dalam jarak 3 kaki darimu. Bagus, sangat bagus. Apakah junior di zaman ini selalu sombong? Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan saat saya mendekati Anda. Penatua Jiang tampak sangat percaya diri, tetapi kenyataannya dia berada dalam situasi kritis. Setelah belajar dari teladan Penatua Sun, dia tentu saja tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Dia memutar semua esensi sejati di dalam tubuhnya dan mengeluarkan pedang tebal dari punggungnya. Lalu, dia bergegas menuju Lan Xing dan Duan Mukun. Saat dia maju, dia memberi perhatian khusus pada apa yang sedang dilakukan Lin Ming. Melihat tangan Lin Ming disilangkan di dadanya tanpa niat membantu, Penatua Jiang menghela nafas lega. Ia hanya mendekati mereka, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Saat Penatua Jiang memikirkan hal ini, dia menstimulasi semua esensi sejati pelindung tubuhnya. Dia tidak percaya bahwa pemuda aneh berpakaian putih ini juga orang aneh seperti orang yang suka menjentikkan jari tadi. Penargetan junior semacam ini, dan terutama menindas yang lemah sambil menghindari yang kuat, sangatlah tercela. Bahkan Xing yang merasa sulit untuk melihatnya. Duan Mukun tenang sambil mengangkat tangannya ke depan dari belakangnya. Saat Penatua Jiang berada 30 kaki jauhnya, cahaya tajam tiba-tiba muncul di matanya. Saat berikutnya, dia membentuk pedang dengan jari-jarinya dan energi pedang yang ganas ditembakkan dengan kejam, menciptakan cahaya pedang yang begitu cemerlang hingga sulit untuk dilihat. Bergegas ke depan, Penatua Jiang hanya merasakan energi yang bergejolak datang ke arahnya, seolah-olah itu akan mampu membelahnya menjadi dua. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Berdasarkan insting, dia menebas dengan pedangnya. Serangan pedang ini adalah teknik penghancuran gunung dari istana mendalam Yin Yang. Cahaya pedang memenuhi langit seperti salju saat digunakan. Namun, saat cahaya pedang dan energi pedang bertabrakan, distorsi aneh tiba-tiba muncul di angkasa. Lampu pedang ditarik ke dalam ruang memutar yang aneh, membungkuk, sampai akhirnya, dengan suara retakan yang keras, lampu pedang yang bengkok benar-benar terpotong oleh energi pedang, tercabik-cabik. Saat berikutnya, energi pedang menghantam dada Penatua Jiang. Penatua Jiang terbatuk-batuk saat esensi sejati tubuhnya pecah. Dia terbang mundur, seluruh dadanya basah dan berlumuran darah. Setelah adegan ini terjadi keheningan yang memekakkan telinga. Lin Ming juga sedikit terkejut. Duan Mukun sebenarnya adalah Fei King bintang 2. Itu setara dengan seniman bela diri revolving core menengah. Tingkat kultivasinya tidak jauh lebih buruk daripada milik tetua Jiang, sehingga ia dapat dengan mudah mengalahkannya. Lin Ming tidak terkejut bahwa Duan Mukun menang dengan mudah. Tidak, yang menurutnya menarik adalah konsep ruang yang tertanam dalam serangan Duan Mukun. Konsep ruang mereka masing-masing mengambil jalur yang sangat berbeda, namun keduanya memiliki gaya yang sangat indah. Awalnya,
Duan Mukun sudah memiliki pemahaman tentang konsep ruang, namun setelah mendapatkan pengalaman melalui rangkaian transmisi kuno, kemajuannya dalam aspek tersebut meningkat pesat. Lin Ming tidak bisa tidak mengagumi bakat Duan Mukun. Mu Yuhuang dan Mu Fengxian juga memandang Duan Mukun dengan takjub. Duan Mukun tampaknya berusia 20-an, tapi dia sebenarnya memiliki kekuatan Master Inti Revolving Puncak, tidak lebih buruk dari Lin Ming. Hanya saja Duan Mukun ini sudah seperti ini, dan melihat Feng Shen dan Lan Xin, tak satu pun dari mereka tampak seperti orang jenius pada umumnya. Apakah mereka semua teman Lin Ming? Mu Fengxian dan yang lainnya belum dapat mengetahui tingkat kultivasi Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tapi, kalau dipikir-pikir sekarang, apakah ketiga orang ini berasal dari 4 kerajaan ilahi? Bukan hanya Mu Yuhuang yang memikirkan hal ini, tetapi Xing Yang dan Xing Zizan juga. Duan Mukun, Feng Shen, Lan Xin, dan Lin Ming, semuanya 4 anak muda, apakah mereka semua berbakat setingkat kaisar? Tahun ini, apakah talenta tingkat kaisar sudah menjadi hal yang umum pada tingkat ini? Apakah mereka tumbuh seperti kubis atau semacamnya? Ekspresi Xing Yang suram, seolah-olah dia baru saja menerima pukulan hebat. Dia awalnya memiliki kebanggaan pada bakatnya sendiri yang hampir tidak membuatnya memenuhi syarat sebagai bakat tingkat kaisar, tapi sekarang menghadapi Lin Ming dan Duan Mukun, semua harga dirinya telah hancur. Apakah itu Lin Ming atau Duan Mukun, tidak ada yang lebih lemah dari dia. Keduanya sebenarnya lebih kuat dari dia. Ya, Xing Yang mengeluarkan pedang merah tebal yang tampak seperti terbakar. Di istana mendalam Yin Yang, merupakan kebiasaan bagi pria untuk menggunakan pedang dan bagi wanita untuk menggunakan pedang. Saya akui kamu kuat. Baiklah, aku akan melawanmu dengan semua yang kumiliki. Xing Yang mengarahkan pedang harta karunnya langsung ke Duan Mukun. Pedang harta karunnya adalah senjata tingkat tinggi tingkat bumi, yang ditempa dari emas api yang dimurnikan. Itu hanya satu langkah lagi untuk menjadi harta karun surgawi. Dan yang paling penting, itu memiliki fungsi tambahan untuk meningkatkan metode budidaya atribut api. Itu adalah senjata terbaik yang bisa dia gunakan. Xing Yang telah memilih Duan Mukun sebagai lawannya setelah lama mempertimbangkannya dengan cermat. Sebelumnya, Lin Ming hanya menggunakan energi tombaknya untuk menyerang, jadi kedalaman sebenarnya dari kekuatannya masih belum diketahui. Dia tidak berani mengambil risiko melawannya saat ini. Jika dia kalah, maka wajah apapun yang dia miliki akan tersapu habis. Jika dia menghadapi Duan Mukun, Xing Yang masih memiliki kepercayaan diri. Babak 695, semua belati ditarik. Di tangan Xing Yang, pedang tingkat bumi bermutu tinggi berkobar dengan nyala api merah samar, seolah-olah seluruh bilahnya telah dipanaskan hingga tingkat yang sangat panas. Pedang ini dapat meningkatkan metode budidaya atribut api Xing Yang sebesar 10-20%. Setelah membayar harga yang sangat mahal untuk menempa senjata ini, setelah senjata itu berada di tangannya, Xing Yang bisa merasakan nyala api yang memancar dari senjata itu tiba-tiba memberinya keberanian. Pedangku bernama Scarlet Flame, dan namaku Xing Yang. Xing Yang mengarahkan pedangnya langsung ke arah Duan Mukun, mengeluarkan tantangan resmi ini. Tentu saja, Duan Mukun tidak takut dengan tantangan semacam ini. Elit muda yang luar biasa seperti Xing Yang hanya dianggap sebagai salah satu gerombolan di lantai 3 menara Sky Split. Dia menghunus pedangnya untuk menemui Xing Yang. Namun, pada saat yang sama, langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar halaman. Sekitar 7 atau 8 seniman bela diri istana mendalam Yin Yang tiba-tiba menabrak halaman. Banyak dari mereka memiliki budidaya di ranah inti revolving awal atau tengah, sedangkan yang memimpin mereka adalah pembangkit tenaga listrik inti revolving yang terlambat. Di dalam istana mendalam Yin Yang, mereka yang berada di bawah ranah inti berputar akhir adalah pelindung, dan mereka yang berada di ranah inti berputar akhir atau lebih tinggi dianggap sebagai sesepuh. 7 atau 8 seniman bela diri ini adalah rombongan pengawal Xing Yang sendiri. Mereka terampil dalam kemampuan bela diri dan koordinasi susunan. Mereka datang bersama Xing Yang untuk bergabung dalam negosiasi, dan awalnya menunggu di perahu roh. Tapi ketika mereka melihat dinding aula hancur, mereka semua bergegas masuk untuk melindungi Xing Yang. Ya, beberapa orang segera mengeluarkan senjatanya. Sebuah penghalang pedang dan pedang tiba-tiba mengelilingi Lin Ming dan yang lainnya. Untuk sesaat, suasana mencekam, senjata terhunus dan niat membunuh meluap-luap, siap meledak kapan saja. Melihat suasana yang bergejolak ini, napas Mu Yuhuang tercekat di dadanya. Kekuatan Lin Ming yang mampu mengalahkan Elder Sun hanya dengan menjentikkan jarinya benar-benar melebihi harapannya. Tapi, bagaimana Lin Ming sendiri bisa menghadapi seluruh istana mendalam Yin Yang? Situasi menjadi serius setelah pengawal Xing Yang tiba. Begitu mereka mulai berkelahi, konsekuensinya akan sangat buruk. Apalagi jika berakhir dengan jatuhnya korban jiwa. Tidak ada peluang untuk mendapatkan hasil yang menyenangkan. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan mengganggu ular kecil. Dalam keadaan saat ini, istana mendalam Yin Yang bukan hanya tuan tanah mereka, tapi kekuatan mereka juga jauh melampaui Pulau Phoenix Ilahi. Perbedaannya terlalu besar. Jika istana mendalam Yin Yang mengklaim bahwa murid-murid mereka sendiri telah dipukuli untuk mengambil keuntungan, maka Divine Phoenix Island akan benar-benar menderita dalam negosiasi. Sepertinya istana mendalam Yin Yang akan menuntut harga yang sangat tinggi. Didorong ke dalam situasi ini, Mu Yuhuang dan Mu Fengxian sama-sama gugup, hal itu sudah berada di luar kendali mereka. Jika ini terus berlanjut,
Mu Fengxian mengirimi Lin Ming transmisi suara esensi sejati, istana mendalam Yin yang memiliki dua master istana, keduanya berada pada tahap kedua penghancuran kehidupan. Keduanya menggunakan metode budidaya Yin yang saling melengkapi. Jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, mencapai tahap yang sebanding dengan master penghancur kehidupan tahap ketiga, hingga tingkat tertentu. Bukan hanya itu, kita membutuhkan perlindungan istana mendalam Yin Yang. Jika kita bertarung dengan orang-orang ini, tidak hanya akan sulit untuk menang, tapi bahkan jika kita menang, pihak yang kalah pada akhirnya tetaplah kita. Kekhawatiran Mu Yuhuang dan Mu Fengxian dapat dimengerti. Bahkan Mu Bingyun tidak bisa tetap acuh tak acuh dalam situasi ini. Dia tidak menyalahkan Lin Ming atas kecerobohannya. Sebaliknya, untuk menunjukkan dukungan, dia mundur setengah langkah, mempertahankan postur yang kuat. Pada saat yang sama, tangan kirinya menelusuri cincin spasial di tangan kanannya, siap menghunus pedang Bluluan kapan saja. Lin Ming tidak mengatakan apapun. Tapi, Lan Xin sudah ingin menimbulkan kekacauan. Dia dengan gaduh berteriak, kamu ingin pertarungan kelompok. Mari kita lakukan. Ya, Lan Xin mengembangkan pedangnya. Feng Shen dan Duan Mukun tanpa berkata-kata menggambar milik mereka. Sebagai keturunan Tanah Suci, mereka tidak pernah memegang istana mendalam Yin yang ini di dalam hati mereka, belum lagi Lin Ming juga ada di sini. 3 pedang yang bersinar dan mempesona menghadap 7 atau 8 senjata di sekitarnya. Suasananya penuh dengan ketegangan, yang bisa meledak menjadi pertempuran kapan saja. Inilah niat Lin Ming. Dia diam-diam mengeluarkan tombak panjang dari cincin spasialnya. Sebenarnya, dengan kekuatan Lin Ming, dia bahkan tidak perlu mengeluarkan tombaknya. Tapi kemudian dia menganggap bahwa Mu Qianyu dan Mu Bingyun juga ada di sini. Saat pertarungan dimulai, mereka berdua mungkin dengan mudah ditangkap oleh master penghancur kehidupan tahap pertama itu. Untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, Lin Ming memutuskan untuk tidak lagi menahan diri sama sekali. Menonton Lin Ming mengeluarkan tombaknya, Xing Yang tersenyum galak. Dia tidak takut terjadi perkelahian di sini. Bagaimanapun, ini adalah markas istana mendalam Yin yang mereka. Begitu mereka bertarung, yang terakhir tertawa pastilah mereka. Posisi mereka juga tidak lemah. Ada Xing Zizan, serta 8 penjaga inti revolving yang bisa menyusun formasi susunan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selama dia bertahan, dukungan dari istana mendalam Yin yang akan terus mengalir. Kemudian, jika situasinya semakin tidak terkendali, ayah dan ibunya juga akan datang. Pada saat itu, bahkan jika Lin Ming adalah manusia super dengan banyak anggota badan dan kepala, dia masih akan ditangkap. Memikirkan hal ini, Xing Yang segera menjadi tenang. Sebelumnya, dia sedikit panik karena kekuatan Lin Ming dan Duan Mukun benar-benar melebihi ekspektasinya, membuatnya lengah. Xing Yang mencibir dan berkata, sungguh, kamu tidak tahu apa arti kematian atau bahaya. Karena kamu berani bertindak begitu kurang ajar di istana mendalam Yin yang milikku, tidak masalah lagi seberapa hebat latar belakangmu. Anda berani menyelinap ke aula pertemuan istana mendalam Yin yang saya, mengganggu negosiasi, memprovokasi istana mendalam Yin yang saya. Maka biarpun aku menghukummu, menyia-nyiakanmu, atau membunuhmu, semua itu masih dalam batas kewajaran. Sekte Anda tidak bisa lagi berkata apa-apa. Semuanya patuhi perintahku. Tangkap pencuri ini untuk. Xing Yang hendak mengatakan, tangkap pencuri ini untuk hukumanku, tetapi saat dia berbicara, suaranya malah menghilang hingga dia terdiam. Dia menatap kosong pada tombak panjang Lin Ming, firasat samar di hatinya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia langsung melihat ke arah pedang Duan Mukun, Lan Xin, dan Feng Shen. Ketika dia melihat cahaya dingin dan energi tajam yang tak tertandingi yang mereka pancarkan, dia menghirup udara dingin, jantungnya bergetar. Surga, 4 harta karun tingkat surga. Dia melihat pedang api merah di tangannya, yang mana dia telah menghabiskan banyak uang. Ini adalah harta karun puncak tingkat bumi. Di seluruh ujung selatan benua tumpahan langit, ini sudah menjadi senjata yang sangat hebat. Tapi dibandingkan dengan Lin Ming dan 3 lainnya, senjatanya tidak lebih dari sampah. Meskipun harta karun tingkat bumi hanya 1 langkah lagi untuk menjadi harta karun tingkat surga, kenyataannya perbedaannya sangat besar. Itu seperti membandingkan inti revolving akhir dengan penghancuran kehidupan, atau penghancuran kehidupan tingkat tinggi dengan laut ilahi. Melihat senjata para pengawalnya, itu hanyalah senjata tingkat tinggi dari bumi, bahkan ada beberapa senjata tingkat bumi tingkat menengah. Bahkan senjata di tangan Xing Zizan hanyalah harta karun tingkat tinggi yang sedikit lebih baik. Ini, apa yang terjadi di sini? Sejak kapan harta karun surgawi berserakan di jalanan seolah-olah itu adalah kubis? Di seluruh provinsi mendalam, tidak ada satupun harta karun tingkat surga. Hanya kepala biara tingkat atas di Kuil Zen Agung, yang telah kembali mengasingkan diri, dan penatua tertinggi wilayah Iblis Laut Selatan, Suan Wuji, masing-masing memiliki harta karun tingkat surga. Mungkinkah orang-orang ini, alis Xing yang terangkat, di seluruh benua tumpahan langit, hanya 4 kerajaan surgawi di wilayah tengah yang memiliki harta karun surgawi sebanyak itu? Mungkinkah orang-orang ini berasal dari 4 kerajaan ilahi? Memikirkan hal ini, hati Xing yang menciut ketakutan. Bertarung dengan keturunan dari 4 kerajaan ilahi, itu hanya akan menuju kematian. Kerajaan ilahi tidak peduli pada alasan, mereka tidak peduli tentang apa yang benar atau apa yang salah. Itu karena kekuatan adalah kebenaran terakhir dan tertinggi.
Di depan tanah suci, istana mendalam Yin yang hanyalah sampah terbawah. Tidak, tidak, ada yang tidak beres. Keempat kerajaan ilahi seharusnya tidak memiliki ras aneh dengan telinga dan sisik yang panjang. Juga, bukankah bocah pembawa tombak itu mengatakan dia berasal dari Divine Phoenix Island? Mengapa dia memiliki harta karun surgawi? Apakah mereka berhasil mendapatkan senjata-senjata ini melalui suatu peluang keberuntungan yang sangat besar? Babak 696, Pedang Patah. Wajah Xing yang dipenuhi ketidakpastian yang suram. Adapun Mu Yuhuang, dia panik. Dia tidak tahu bagaimana situasi ini akan berakhir. Siapkan jimat transmisi suara, laporkan apa yang terjadi. Saat kapten penjaga berbicara, beberapa pelindung inti berputar dengan cepat bereaksi, jari-jari mereka menelusuri cincin spasial mereka. Bagaimanapun, ini adalah wilayah istana mendalam Yin Yang. Selama mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, merekalah yang diuntungkan. Melihat pelindung inti berputar menyalakan jimat transmisi suara di depannya, Lan Xin mencibir. Dia langsung melangkah ke depan seniman bela diri itu, pedangnya menebas pergelangan tangan. Setelah tinggal di Menara Sky Split selama beberapa tahun, meskipun Lan Xin tampak seperti gadis cantik bertabur sinar matahari, sebenarnya dia adalah orang yang tegas dan tidak memiliki sudut lembut. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bertahan hidup di Menara Sky Split. Gadis kecil yang jahat, kamu berani. Mata kapten penjaga itu berkilat marah. Dia menebas leher Lan Xin dengan pedangnya. Lan Xin tidak menunjukkan kelemahan. Pedangnya menebas ke atas, berpotongan dengan pedang. Esensi sejati bertabrakan, dan cahaya pedang kapten penjaga tercabik-cabik oleh Lin Ming, diikuti oleh cahaya pedang Lan Xin yang mengiris menuju titik vitalnya. Kulit kapten penjaga itu memucat. Dia tidak pernah membayangkan gadis berumur 20 tahun ini bisa membuatnya menderita kerugian hanya dengan satu serangan pedang. Siapakah orang-orang ini? Berbaris dalam formasi. Kapten penjaga itu berteriak kaget. Meskipun kedelapan dari mereka hanyalah seniman bela diri inti revolving pertengahan dan akhir, begitu mereka masuk ke dalam formasi dan menggabungkannya dengan beberapa bendera susunan dan cakram susunan, bersama-sama mereka benar-benar dapat melawan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap pertama untuk waktu yang cukup lama. Astaga, beberapa lampu pedang tajam menyatu. Saat 8 penjaga menggabungkan kekuatan mereka, aura mereka tiba-tiba melonjak drastis. Lan Xin bersentuhan dengan cahaya pedang ini dan terbatuk-batuk, wajah cantiknya paling pucat. Untungnya, Duan Mu Kun cepat dalam hal mata dan tangan. Dia menebas ke bawah dengan pedangnya, menangkis energi pedang yang menyatu yang mengalir menuju Lan Xin. Baiklah, karena kamu sangat ingin bermain, maka lelaki tua ini akan menemanimu. Xing Zizan melangkah maju. Dengan itu, auranya tiba-tiba meletus. Mu Qianyu, Mu Bingyun, dan yang lainnya merasakan tekanan besar yang menekan mereka. Xing Zizan adalah master penghancur kehidupan tahap pertama serta wakil master istana Yin yang mendalam dan pembangkit tenaga listrik terkuat yang ada. Dengan status Xing Zizan, berpartisipasi dalam pertarungan para junior dan seniman bela diri inti berputar ini agak memalukan. Tapi, melihat Xing yang sudah kehilangan kendali atas situasi, dia tidak punya pilihan selain turun tangan. Paman kedua, entah bagaimana mereka mungkin ada hubungannya dengan Tanah Suci, Xing yang segera mengingatkan. Agar Duan Mu Kun dan yang lainnya masih sangat muda dan juga memiliki harta karun surgawi, mereka pasti menemukan peluang besar, atau mereka pasti datang dari Tanah Suci. Saya tahu, jawab Xing Zizan dengan dingin. Sekarang bukan lagi waktunya memikirkan asal-muasal pihak lain. Sekalipun mereka berasal dari Tanah Suci, dia tetap harus membangun dominasinya. Semua orang sudah berselisih, pedang terhunus. Jika mereka bisa menangkap pihak lain, maka mereka akan mendapat keuntungan. Tapi, jika mereka bisa menyinggung perasaan mereka dan tetap mengalahkan mereka, maka itu akan menjadi hasil yang lebih baik. Di dunia seniman bela diri, kekuatan adalah segalanya. Latar belakang seseorang tidak pernah sebaik orangnya. Paling tidak, dia harus menekan mereka dengan kekuatan. Xing Zizan secara khusus menargetkan Lin Ming. Sangat mudah namun sudah serakah. Anda berani mengajukan permintaan konyol seperti itu kepada kami. Orang tua ini hanya ingin melihat apakah kamu mampu mendukung kata-katamu yang tidak masuk akal. Lin Ming melirik Xing Zizan dan mencibir, serakah. Apakah Anda berbicara tentang istana mendalam Yin yang milik Anda sendiri? Anda menyewa tanah spiritual kelas 3 ke Divine Phoenix Island. Bahkan Anda merasa itu tidak sesuai dengan nilai mereka dan terlebih lagi Anda bahkan tidak memberi mereka sumber pelatihan apapun. Dengan ini saja, Anda ingin menukar garis keturunan Vermilion Bird yang mendasar dari Divine Phoenix Island dan segala macam keterampilan rahasia. Anda bahkan menyembunyikan tujuan Anda dan berencana untuk mencaplok Divine Phoenix Island. Dan sekarang, kamu ingin mengatakan bahwa akulah yang serakah di sini. Haruskah kami juga sujud saat kami menyerahkan seluruh Divine Phoenix Island kepada Anda? Wilayah Demon Laut Selatan sudah secara terbuka mencoba menghancurkan kami, namun Anda mencoba menyerap kami secara diam-diam. Di mataku, tidak ada perbedaan di antara kalian semua. Hahaha. Pemuda yang pandai bicara. Pulau Phoenix ilahi Anda datang ke istana mendalam Yin yang saya untuk menyewa tanah spiritual dan juga mencari perlindungan, jadi masalah apa yang ada dalam kondisi yang kami sajikan? Tapi kamu sangat serakah. Segera setelah Anda membuka mulut Anda meminta setengah dari sumber daya istana mendalam Yin Yang. Sungguh menggelikan.
Lin Ming mengejek sambil mencemooh Xing Zizan, saya sangat mengagumi betapa berkulit tebalnya Anda. Apakah menipu murid-murid Divine Phoenix Island juga merupakan bagian dari kondisi yang Anda tetapkan untuk Divine Phoenix Island? Setelah ditanyai seperti itu, Xing Zizan tidak bisa lagi tenang. Dia melotot, sungguh junior yang sombong dan sombong. Anda terus melontarkan hinaan kasar seperti itu. Kalau begitu, orang tua ini akan memberimu pelajaran sebagai orang yang lebih tua. Dengan saya di sini, bukan tempat Anda untuk mengajari murid-murid saya apapun. Kata Mu Yuhuang, melangkah ke depan Lin Ming. Budidaya Xing Zizan adalah batas besar yang lebih tinggi dari Lin Ming. Pada saat ini, Mu Yuhuang tidak bisa lagi berkonflik tentang urusannya dengan istana mendalam Yin Yang. Karena Xing Zizan ingin berakting, maka dia secara alami harus mengikutinya sebagai satu-satunya di Divine Phoenix Island yang memiliki kekuatan tempur pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan. Adapun Mu Fengxian, meskipun dia juga memiliki budidaya penghancuran kehidupan, sumber hidupnya terlalu rusak dan sekarang kekuatannya telah jatuh ke kekuatan seorang seniman bela diri inti revolving biasa. Dalam situasi ini, dia harus berdiri untuk mendukung orang-orang di sisinya. Lin Ming hanya perlu melihat aura kontras Mu Yuhuang dan Xing Zizan untuk langsung menyadari bahwa Mu Yuhuang bukanlah tandingan Xing Zizan. Mu Yuhuang baru saja menembus penghancuran kehidupan 1 tahun sebelumnya, dan dia belum mengkonsolidasikan kekuatannya. Fondasinya masih goyah. Tapi melihat Xing Zizan, dia sudah terdampar di level penghancuran kehidupan selama 100 tahun. Sekarang, kekuatannya jauh di atas Mu Yuhuang. Melihat bahwa Mu Yuhuang bersedia membela dia bahkan jika itu berarti mempermalukan dirinya sendiri, Lin Ming merasa bersyukur atas tindakannya. Meskipun Divine Phoenix Island menjadi semakin menyedihkan beberapa tahun terakhir ini, kehilangan sejumlah besar murid sementara sumber daya mereka dengan cepat menghilang, dan turun dari sekte kelas 4 puncak ke sekte kelas 4 menengah, satu hal yang tidak pernah berubah adalah karakter Mu Yuhuang. Bangga dan setia pada suatu kesalahan. Bahkan jika Divine Phoenix Island ditekan oleh istana mendalam Yin yang dari semua sisi, dia tidak akan pernah menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Lin Ming dengan tenang berjalan di samping Mu Yuhuang dan berdiri berdampingan dengannya. Dengan transmisi suara esensi sejati, dia mengatakan padanya, Sekte Guru, saya memiliki kepercayaan diri. Mu Yuhuang terkejut. Pada saat itu, Xing Zizan memelototi Mu Yuhuang dengan jijik dan berkata, Mu Yuhuang, kamu terlalu peduli untuk menyelamatkan muka. Anda hanya mengandalkan obat-obatan untuk mencapai penghancuran kehidupan, bakatmu bahkan tidak berada di level Sein. Karena kamu sangat ingin mati, izinkan aku membantumu. Aku lawanmu. Lin Ming melambaikan tombaknya, mencengkeram batangnya dengan satu tangan dan mengarahkan ujung putih berkilauan ke mata Xing Zizan, auranya dominan dan kuat. Menunjuk seseorang dengan ujung tombak sudah merupakan provokasi besar. Xing Zizan segera menjadi marah. Kamu benar-benar tidak tahu apa artinya mati. Anda sombong dan punya bakat, tetapi bakat sombong seringkali mati muda. Orang tua ini akan membantumu. Karena kamu masih junior, maka lelaki tua ini tidak akan menindas yang muda. Jika kamu bisa memaksaku menggunakan pedangku maka itu akan dihitung sebagai kemenanganmu. Di mata Xing Zizan, dia tidak terlalu peduli tentang Lin Ming menggunakan energi tombak untuk melukai Elder Sun. Bahkan jika itu adalah kekuatan normalnya, Xing Zizan masih yakin dia bisa menghadapinya. Terlebih lagi, meskipun senjata Xing Zizan adalah pedang, kenyataannya dia bisa menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan kekuatannya tetap tidak akan melemah terlalu banyak. Apa yang tidak dia sadari adalah ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi aneh muncul di wajah Duan Mukun. Lan Xin juga tersenyum tipis, menunggu untuk melihat pertunjukan bagus yang akan segera berlangsung. Aduh, orang tua bodoh, kamu terlalu tidak tahu malu. Di usiamu, kamu sudah 30 kali lebih tua dari Lin Ming. Biarkan aku menemanimu. Mu Yuhuang takut Lin Ming akan menderita kerugian. Dia segera mengeluarkan pedang panjangnya, siap melawan Xing Zizan. Pada saat ini, suara Mu Qianyu tiba-tiba terdengar di telinga Mu Yuhuang, Master Sekte, Lin Ming sangat kuat. Selama itu hanya memaksanya menggunakan senjata, dia seharusnya bisa melakukan itu. Mendengar perkataan Mu Qianyu, Mu Yuhuang terkejut. Memang, mengetahui Lin Ming, dia tahu bahwa dia tidak pernah bertindak sembarangan. Meskipun dia terlalu suka mengambil tantangan, dia hanya akan melakukannya jika dia memiliki kepercayaan diri. Mungkin dia benar-benar bisa memaksa Xing Zizan menggunakan senjatanya. Jika demikian, bahkan jika Lin Ming tidak bisa mengalahkan Xing Zizan, itu masih bisa dilakukan dengan bantuannya. Dengan 2 lawan 1, itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Memikirkan hal ini, Mu Yuhuang memberikan pandangan terakhir pada Lin Ming sebelum melangkah mundur. Karena kamu tidak peduli dengan hidupmu, maka orang tua ini akan bersikap kasar. Xing Zizan mengangkat tangannya. Bahkan tanpa pedang, pedang telapak tangannya masih sangat tajam. Saat dia mengatupkan jari-jarinya, ruang di sekitarnya tampak bergetar. Tingkat kekuatan tempur ini, Lin Ming tidak menempatkannya di matanya. Dia tidak merasakan ancaman sama sekali dari seseorang seperti Xing Zizan, atau siapapun di sana. Di dalam seluruh istana mendalam Yin Yang, satu-satunya yang mungkin membahayakan Lin Ming adalah pasangan Xing, 2 kepala istana. Mengangkat tombak putih di tangannya, guntur mulai berkedip di atas batangnya. Setelah memasukkan tombaknya dengan semangat bertarung dan kekuatan guntur, Lin Ming tiba-tiba menyodorkannya. Mengejar guntur. Saat itu juga, seluruh halaman bersinar dengan pancaran cahaya guntur.
Aura yang tajam dan buas dengan ceroboh melonjak ke depan. Semua orang merasa seolah-olah mereka menjadi buta, jiwa mereka benar-benar terbuka, seolah-olah mereka tidak lebih dari manusia biasa yang berdiri di dataran salju dingin yang tak berujung. Astaga, tombak Lin Ming menembus angkasa, langsung tiba di depan Xing Zizan. Bagaimana? Xing Zizan sangat ketakutan. Dia hendak mengulurkan telapak tangannya ketika ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, ketika energi pedangnya menyentuh cahaya tombak Lin Ming, itu hancur seperti kaca. Xing Zizan memucat. Dia tidak lagi peduli dengan status dan dengan cepat mengeluarkan pedang dari cincin spasialnya. Dia dengan keras menggigit lidahnya, menyemprotkan seteguk darah ke pedang dan kemudian menebasnya. Energi pedang yang ganas itu seperti badai yang mengalir keluar. Kaca, pedang dan tombak bertabrakan, pedang Xing Zizan langsung terpotong menjadi dua. Apa? Xing Zizan bahkan tidak percaya ini nyata. Dia benar-benar lupa pangkatnya dan mengeluarkan senjatanya, berharap bisa menghindari serangan ini. Tapi saat dia menyerang dengan pedangnya, bahkan menggunakan esensi darah untuk meningkatkan pedangnya sebenarnya telah dipotong menjadi dua. Dalam sepersekian detik, Xing Zizan bahkan belum sempat menyadari apa yang telah terjadi. Setelah tombak putih itu menghancurkan pedangnya, momentumnya tidak melambat sama sekali. Tanpa kemampuan untuk merespons, Xing Zizan mengeluarkan teriakan menyedihkan saat dia merasakan sentuhan dingin dari cahaya tombak saat menembus dadanya, darah menyembur keluar dari belakang. Energi yang menyatu dengan semangat pertempuran mengalir dengan kejam ke meridian Xing Zizan. Itu merobek paru-parunya hingga berantakan dan bahkan meremukkan beberapa tulang rusuknya. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah, menghancurkan seluruh dinding ruang pertemuan dan membuat setiap bangunan yang berdiri runtuh ke lantai, hancur menjadi kerikil. Sedangkan untuk halamannya, semuanya telah diratakan dan bahkan atapnya telah dirobohkan. Xing Zizan memuntahkan seteguk darah. Di sisi kanan dadanya, sebuah lubang berdarah besar muncul, darah merah cerah mengalir keluar darinya. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia hampir pingsan di tempatnya berdiri. Bab 697, Aula Darah Mengalir. Bagaimana ini bisa terjadi? Xing Zizan menutupi dada kanannya, darah mengalir deras melalui celah jari-jarinya. Saat dia melihat tangannya yang berlumuran darah, matanya dipenuhi kepanikan dan ketidakpercayaan. Xing Zizan langsung dikalahkan. Di belakang Xing Zizan, Xing yang terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa repot-repot memikirkan bagaimana Lin Ming melakukan ini. Dia hanya tahu bahwa rasa dingin mulai merambat di punggungnya. Dengan kekuatan Lin Ming, membunuhnya hanya akan memakan waktu sekejap. Dan sebelum sekarang, Lin Ming telah mengungkapkan niat membunuh yang kuat terhadapnya. Ini juga wajar. Jika Xing yang berada di posisi Lin Ming dan seseorang berpikir untuk mengambil wanitanya, maka dia juga akan membunuh atau mengebiri musuhnya. Selain itu, Lin Ming, Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin semuanya memiliki senjata tingkat surga dan kemungkinan besar berasal dari Tanah Suci. Di depan keturunan Tanah Suci, dia sama seperti seorang pengemis di depan seorang tuan muda yang kaya. Bagi orang-orang seperti ini, membunuh rakyat jelata karena kecemburuan atau perselisihan bukanlah hal yang aneh. Bisa dikatakan bahwa bahkan jika Lin Ming membunuhnya, dengan kekuatan penekan mutlak dari Tanah Suci, tidak ada yang bisa dilakukan orang tuanya. Memikirkan hal ini, Xing yang sangat ketakutan. Dampak energi tadi begitu luar biasa kuatnya sehingga seharusnya bisa dirasakan dari puncak utama. Tapi bisakah dia bertahan sampai orang tuanya tiba? Jika dia mati karena sesuatu seperti cemburu, maka dia benar-benar akan mati dengan cara yang tidak bisa dibenarkan. Tangkap Mu Qianyu dulu. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Xing Yang. Dia dekat dengan Mu Qianyu, dan setelah Lin Ming menggunakan keterampilan tombak Chasing Thunder untuk melukai Xing Zizan dengan parah tadi, dia sekarang berada beberapa ratus kaki jauhnya. Xing Yang mengertakkan giginya, cahaya ganas tiba-tiba keluar dari matanya. Budidaya Mu Qianyu hanya berada di ranah inti berputar awal dan Xing Yang berada di ranah inti berputar akhir. Dalam hal bakat, Xing Yang berada di atas Mu Qianyu, dan dalam hal kekuatan, dia jauh melebihi dia. Diam-diam, dengan gerakan sekecil apapun, dia mundur selangkah. Dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati ke 8 pelindung inti berputar, lalu dia tiba-tiba meluncurkannya ke depan. Mu Qianyu adalah kekasih Lin Ming. Tentu saja, dia akan sangat memperhatikan keselamatannya. Selama dia bisa menangkap Mu Qianyu maka dia tidak perlu takut disakiti atau dibunuh secara acak, dan dia akan bisa bertahan sampai orang tuanya datang. Xing yang tidak lemah. Dia adalah talenta tingkat kaisar dengan budidaya inti revolving yang terlambat. Dia bisa dikatakan sebagai tokoh dikdaya yang telah mencapai batas kekuatan di bawah alam penghancuran kehidupan. Serangan mendadak Xing yang melampaui ekspektasi semua orang. Lin Ming, Mu Yuhuang, dan semua orang berada sangat jauh dari Mu Qianyu sekarang. Karena Xing yang adalah orang pertama yang bergerak, dia secara alami memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Yuer, hati-hati. Mu Fengxian berteriak ketakutan. Saat ini, Mu Fengxian adalah yang paling dekat dengan Mu Bingyun. Karena sumber kehidupannya telah rusak, dia berdiri jauh dari medan perang bersama Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Sekarang dia melihat Xing yang tiba-tiba bergegas menuju Mu Qianyu, dia tidak punya pilihan lain selain memblokirnya. Dari segi kekuatan, Mu Fengxian bukan lagi tandingan Xing Yang. Tetapi jika dia bisa menundanya bahkan hanya untuk satu tarikan napas saja, itu sudah cukup bagi Lin Ming untuk mengejar ketinggalan. Namun,
Saat Mu Fengxian mulai bergerak, 8 penjaga pelindung inti berputar Xing yang juga melakukan gerakan mereka. Baru saja mereka telah menerima transmisi suara esensi sejati Xing Yang dan sudah bersiap. Kedelapan dari mereka telah berlatih bersama untuk waktu yang sangat lama dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam satu sama lain. Begitu satu bergerak, semuanya bergerak serempak. Kedelapan penjaga ini semuanya memiliki budidaya pada inti revolving pertengahan atau akhir. Jika mereka mampu membentuk formasi di medan perang, maka mereka bisa menggunakan ini untuk menunda bahkan master penghancur kehidupan tahap pertama setidaknya selama 10 napas. 8 lampu pedang menyatu menjadi satu, memotong ke arah Mu Fengxian. Saat ini, Mu Fengxian hanya setara dengan seniman bela diri inti revolving biasa. Tidak mungkin dia mampu menahan serangan ini. Saat Mu Yuhuang melihat ini, dia menjadi sangat cemas. Tuan yang terhormat. Mu Yuhuang masih berjarak 70-80 kaki dari Mu Fengxian. Sebagai master penghancuran kehidupan tahap pertama, dia bisa dengan cepat melintasi jarak ini dalam waktu singkat. Namun, tidak peduli seberapa cepat langkah Mu Yuhuang, masih mustahil baginya untuk merespons cahaya pedang itu tepat pada waktunya. Saat kaki Mu Yuhuang mulai bergerak, 8 lampu pedang pelindung inti berputar telah melesat di depan Mu Fengxian. Pada saat yang sama, Xing Yang juga muncul di depan Mu Qianyu, tangannya meraih lehernya yang lembut dan seputih giok. Mu Qianyu telah mengalami pertempuran besar dan kecil, dia tidak panik sedikitpun. Dia memutar seluruh esensi sejatinya hingga batasnya dan terbang menuju Lin Ming. Namun perbedaan kekuatannya terlalu besar dan Xing Yang juga mendapat keuntungan berupa kejutan. Saat itu, Xing Yang hanya berjarak 1 kaki dari Mu Qianyu. Mata Xing Yang bersinar dengan cahaya brutal. Untuk memastikan keberhasilan mutlak dalam meraihnya, pegangan ini mengandung kekuatan yang cukup sehingga dapat dipastikan akan melukainya. Kamu ingin mati. Mata Lin Ming melebar saat niat membunuh murni yang tak tertandingi melintas di dalamnya. Kakinya terdorong dan kemudian kejadian luar biasa terjadi. Dia berada ratusan kaki jauhnya, tapi jarak tampaknya kehilangan semua makna di bawah gerakan Lin Ming. Dia melangkah tepat ke sisi Xing Yang, tombak di tangannya sudah menghantam pergelangan tangan Xing Yang. Harta karun surgawi menghantam tubuh darah dan daging Xing Yang. Engah. Dengan suara pelan, pergelangan tangan Xing Yang hancur. Ah! Dengan rasa sakit yang parah menjalar ke seluruh tubuhnya, Xing Yang menggenggam pergelangan tangannya dengan jeritan yang menyedihkan saat dia terjatuh. Lin Ming bahkan tidak peduli padanya. Karena di belakangnya, tidak terlalu jauh, pedang Mu Fengxian hendak bertabrakan dengan cahaya pedang dari 8 pelindung inti berputar itu. Adapun Lin Ming, tidak hanya dia jauh dari Mu Fengxian tapi dia baru saja menggunakan momentumnya sekarang untuk menghentikan Xing Yang. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa terampil Lin Ming dalam konsep ruang, dia masih tidak punya cukup waktu untuk membuatnya. Jika Mu Fengxian menanggung beban terberat dari serangan ini, paling banyak dia akan terluka, itu tidak akan membahayakan hidupnya. Namun Mu Fengxian sudah tua dan telah merusak sumber kehidupannya. Bahkan luka kecil pun kini bukanlah masalah sepele. Lin Ming dengan keras mengatupkan giginya dan memadatkan esensi sejatinya. Dengan dukungan semangat bertarungnya, medan kekuatan Asura meletus. Medan Gaya adalah keberadaan yang istimewa. Dalam ruang hampa tanpa hambatan, ia bergerak dengan kecepatan cahaya. Bagi medan Gaya ini, jarak 70-80 kaki tidak berarti apa-apa. Bang! Di bawah api kemarahan Lin Ming, energi medan Gaya menyebar seperti tsunami yang tak terhentikan. Di dalam medan kekuatan Asura, semua kekuatan ditekan. Ini termasuk organ, otot, tulang, esensi sejati, dan bahkan jiwa. 8 pelindung inti revolving ditelan oleh gelombang-gelombang medan kekuatan Asura ini. Segera, mereka semua merasa seolah-olah menabrak dinding bata yang tak terlihat. Kekuatan Lin Ming berada di antara tahap pertama dan kedua penghancuran kehidupan. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan semangat bertarungnya, medan kekuatan Asura miliknya sebanding dengan medan kekuatan asli di dalam Sangkar Raja. Jika seorang seniman bela diri yang lemah terjebak dalam medan kekuatan ini, mereka akan binasa di tempat. Meskipun 8 pelindung inti berputar telah membentuk susunan pertempuran, fungsi susunan pertempuran ini hanya untuk menggabungkan serangan cahaya pedang mereka bersama-sama. Adapun medan kekuatan luar biasa yang datang langsung menghantam mereka, mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali. Ah! Beberapa seniman bela diri inti revolving menengah tidak dapat menahan tekanan besar yang tiba-tiba membebani mereka. Mereka terjatuh, mengeluarkan darah. Ini seperti orang biasa yang tiba-tiba muncul di salah satu bintang benua tumbuhan langit yang gravitasinya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat. Organ, kerangka, dan tian, lautan spiritual, segala sesuatu yang membentuknya akan langsung berada di bawah gelombang tekanan besar yang beberapa lusin kali lebih besar dari biasanya. Peng, inti revolving seorang seniman bela diri inti berputar tiba-tiba hancur, semua esensi sejati di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Di sisinya, jantung seniman bela diri inti revolving pertengahan lainnya berhenti berdetak karena tekanan yang berat. Semua pembuluh darah di tubuhnya pecah dan darah mengucur dari kepalanya. Segera setelah itu, bagi semua seniman bela diri inti berputar, apakah itu dantian, hati, atau lautan spiritual mereka, di bawah tekanan besar medan kekuatan Asura, semuanya mulai runtuh, langsung membunuh mereka semua. Bahkan kapten penjaga pun mengeluarkan darah dari telinganya. Wajahnya lebih pucat dari kematian dan tubuhnya lemas hingga hampir jatuh ke tanah.
Setelah dilahap ke dalam medan kekuatan Asura, formasi pertempuran dari 8 pelindung inti berputar itu secara alami pecah. Adapun serangan yang ditujukan pada Mu Fengxian, tidak lagi menimbulkan ancaman nyata dan dengan mudah dilawan olehnya. Anda, kapten penjaga inti revolving yang terlambat itu berlutut di tanah, nyaris tidak menopang dirinya dengan pedangnya. Dia menggigit bibirnya saat melihat Lin Ming, matanya penuh ketakutan dan kengerian. Ekspresi tidak peduli tetap ada di wajah Lin Ming. Lampu merah darah menyala di matanya. Medan kekuatan Dewa Kematian meletus. Medan gaya Dewa Kematian ditumpangkan pada medan gaya Asura. Meskipun ini hanya menumpuknya, itu masih cukup untuk melipat gandakan kekuatan mereka. Kapten penjaga hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kolam darah dari neraka, tenggelam dalam airnya yang berdarah, niat membunuh yang terwujud begitu kental dan murni hingga menelannya hidup-hidup. Apa yang disebut niat membunuh ini sebenarnya adalah keinginan dan keinginan seorang seniman bela diri untuk memusnahkan nyawa musuh. Ketika seniman bela diri ingin membunuh seseorang, pertama-tama mereka akan mengeluarkan keinginan ini di dalam hati mereka, sehingga mengirimkan niat membunuh yang kuat. Ketika niat membunuh ini menyatu menjadi esensi material, seseorang dapat langsung memotong kehidupan orang lain bahkan tanpa bergerak satu langkah pun. Medan kekuatan Asura dapat dikatakan sebagai penindasan yang menghancurkan terhadap tubuh seniman bela diri, esensi sejati, dantian, energi, dan lautan spiritual. Sedangkan untuk medan kekuatan Dewa Kematian, itu adalah keinginan untuk memusnahkan sumber kehidupan seorang seniman bela diri. Jika kemauan seseorang tidak kuat atau tingkat pengolahannya tidak mencukupi, maka setelah diselimuti oleh medan kekuatan Dewa Kematian ini, mereka akan segera dibunuh di tempat mereka berdiri. Saat kapten penjaga itu secara bersamaan dilindungi oleh medan kekuatan Dewa Kematian dan medan kekuatan Asura, dia memuntahkan seteguk darah dan matanya menjadi putih. Dia terjatuh ke tanah, nasibnya tidak diketahui. Saat Mu Yuhuang dan Mu Fengxian melihat ini, keduanya terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lin Ming melakukan ini? Mu Bingyun juga menatap Lin Ming, matanya yang acuh tak acuh sekarang dipenuhi rasa kagum, ngeri, dan tidak percaya. Ketika Lin Ming mengirim penatua inti revolving yang terlambat terbang kembali hanya dengan menjentikkan jarinya, itu masih berupa gerakan, dan dia mungkin bahkan menggunakan energi tombaknya untuk melukainya. Meskipun itu benar-benar kemampuan seorang jenius yang luar biasa, itu masih bisa dimengerti. Tapi sekarang, Lin Ming hanya berbalik dengan kematian di matanya, dan seluruh kelompok penjaga tiba-tiba dan entah kenapa mati. Itu adalah susunan pertempuran yang bisa menahan pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap pertama untuk jangka waktu tertentu. Ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Lin Ming, kamu, setelah melihat kekuatan yang menakutkan ini, Mu Fengxian memandang Lin Ming seolah-olah dia tidak mengenalinya lagi. Pemuda ini telah melampaui segala perhitungan. Hanya dalam 2,5 tahun, Lin Ming telah benar-benar melindunginya, sedangkan dia harus melindunginya karena dia adalah juniornya. Tidak terlalu jauh, Duan Mu Kun menarik napas dalam-dalam, diam-diam mengagumi Lin Ming. Bidang kekuatan iblis surgawi Lin Ming telah memperoleh standar kemahiran di mana ia dapat dengan bebas menggunakannya dan mengendalikannya hingga tingkat tertentu. Pada saat medan gaya meletus seperti tsunami dahsyat, medan gaya tersebut langsung membunuh beberapa pelindung inti berputar. Tapi bagi dirinya sendiri, yang berdiri hanya beberapa puluh kaki jauhnya, yang dia rasakan hanyalah angin sepoi-sepoi tanpa sedikit pun tekanan. Kontrol mutlak Lin Ming atas medan kekuatannya membingungkan. Tanpa diragukan lagi, ini semua karena kekuatan jiwa Lin Ming yang kuat dan juga karena semangat bertarungnya. Karena dia telah membentuk semangat bertarungnya sendiri, keinginan Lin Ming sangat kuat. Kehendak itu sendiri adalah semacam medan kekuatan, dan semangat pertempuran adalah manifestasi dari energi itu. Dengan demikian, semangat pertempuran dapat dengan mudah digabungkan ke dalam medan kekuatan iblis surgawi, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Pada saat ini, Xing Yang tangannya patah masih berguling-guling di tanah, menangis kesakitan. Lin Ming mencibir, mengarahkan tombak panjangnya, dan perlahan berjalan menuju Xing Yang. Bab 698, mengancam. Tombak putih setinggi surga, bersama dengan semangat pertempuran yang menyatu ke dalamnya, kekuatan penghancur macam apa yang dimilikinya. Dari siku Xing Ying ke bawah, seluruh lengannya telah hancur. Semua tulangnya di sana hancur berkeping-keping dan lengannya tampak seperti tumpukan lumpur yang lengket, bahkan ubinnya telah hancur karena kekuatan tersebut. Xing Yang memegangi pergelangan tangannya sambil melolong kesakitan yang luar biasa. Jika dia memiliki obat-obatan berkualitas tinggi, maka masih mungkin untuk bergabung kembali dengan tangannya. Namun dia harus menyesuaikannya secara perlahan untuk mengembalikannya ke level semula. Hal ini membutuhkan banyak waktu dan akan sangat menghambat pertumbuhannya. Kamu akan membayarnya. Xing Yang meludah dengan gigi terkatup saat dia melihat Lin Ming berjalan ke arahnya. Namun sebenarnya hatinya gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Dia takut Lin Ming akan membunuhnya atau mengebiri dia secara tiba-tiba. Tidaklah aneh jika seorang tuan muda yang berkuasa di Tanah Suci melakukan hal tersebut. Melihat Lin Ming dekat, aura yang dipancarkan Lin Ming memberikan rasa penindasan yang mendalam pada Xing Yang. Xing Yang mencoba untuk marah, tapi suaranya masih bergetar saat dia berkata, apa yang akan kamu lakukan? Para murid Divine Phoenix Island saat ini berada di dalam istana mendalam Yin Yang. Jika kamu membunuhku maka tidak ada dari mereka yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ketika Lin Ming mendengar ancaman Xing Yang, dia hanya mencibir dan mengangkat tombaknya.
Sejak dia mengalami Blood Slaughter Steppe selama lebih dari 2 tahun, Lin Ming pasti terpengaruh oleh aura pembunuhan di sana, meskipun pikirannya teguh. Hal ini mengakibatkan dia menjadi lebih haus darah dan kejam dari sebelumnya. Baru saja, Xing yang telah menyerang Mu Qianyu, dan 8 pelindung inti berputar lainnya bersama-sama menyerang Mu Fengxian. Dalam situasi kritis ini, semua kemarahan dan perasaan membunuh yang ditekan Lin Ming tiba-tiba meletus. Dia sangat membenci orang-orang yang menyerang orang-orang penting baginya. Untuk ini, dia bersedia melepaskan kekuatannya sepenuhnya dan memusnahkan semua musuh ini. Ini juga alasan dia tiba-tiba berbalik memusuhi istana mendalam Yin Yang. Lin Ming, jangan terburu-buru. Sosok Mu Qianyu melintas dan dia muncul di depan Lin Ming. Dia berkata kepadanya dengan transmisi suara esensi sejati, jika kamu membunuh beberapa pelindung istana mendalam Yin Yang, itu tidak akan menempatkanmu pada posisi yang tidak dapat didamaikan. Tetapi jika Anda membunuh Xing Yang, maka ini akan menjadi perseteruan darah mutlak dengan istana mendalam Yin Yang. Baik atau buruk, istana mendalam Yin Yang adalah sekte kelas 5. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, mustahil bagi Anda untuk melindungi semua orang sekaligus. Begitu Xuan Wuji meninggalkan pengasingannya, akan berbahaya jika kita tidak memiliki pijakan yang dapat diandalkan. Kamu belum menjadi tandingan Xuan Wuji. Juga, jika berita kepergianmu bocor dan Nanyun Wang atau Kuil Sen Agung mengetahuinya, dan kamu juga memiliki permusuhan mendalam dengan istana mendalam Yin Yang, kamu mungkin akan ditusuk dari belakang oleh musuhmu. Mu Qianyu dengan gugup berbicara. Meskipun Nanyun Wang tidak akan terlibat dalam pertarungan hidup atau mati dengan Lin Ming hanya karena kebencian dari masa lalu, hal itu pasti akan tetap terikat dalam hatinya. Jika Lin Ming memprovokasi istana mendalam Yin Yang sekarang, itu sama dengan secara bersamaan menyinggung 4 pengaruh besar wilayah Dimen Laut Selatan, Kuil Zen Agung, Nanyun Wang, dan istana mendalam Yin Yang. Itu sama dengan Lin Ming menjadi musuh dengan semua kekuatan kuat di dekat wilayah Cakrawala Selatan. Bagaimana dia bisa terus hidup? Bahkan Duan Mukun ikut memberikan beberapa nasihat. Saudara Lin, Xing Yang ini adalah anak dari kepala istana-istana yang mendalam Yin Yang. Jika kamu membunuhnya maka Divine Phoenix Island dan Yin Yang mendalam Palace akan menjadi tidak dapat didamaikan seperti air dan api. Kami dan Anda mungkin aman, tetapi ada banyak murid Divine Phoenix Island yang berada di alam Hautian dan alam Xiantian. Mereka tidak akan berada dalam posisi aman. Setelah Lin Ming mendengarkan kata-kata Duan Mukun, dia tampak netral. Tiba-tiba, dari posisi statis, dia menembak, tinjunya menghantam dada Xing Yang. Esensi sejati Lin Ming yang bergetar mengalir ke meridian Xing Yang, menyebabkan Xing Yang memuntahkan seteguk darah dan bola matanya melotot. Kamu, Xing Yang mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Lin Ming, mulutnya mengepak seperti ikan yang sekarat bahkan saat rasa takut memenuhi matanya yang melebar. Lin Ming menggosok cincin spasialnya dan mengeluarkan pil. Dengan jentikan jarinya, itu langsung masuk ke mulut Xing Yang. Xing Yang bahkan tidak bisa menjawab sebelum dia menelan pil ini. Ekspresinya berubah, rona wajahnya menjadi pucat saat dia bertanya dengan panik, kamu membuatku makan apa? Lin Ming tidak repot-repot merespons. Obat yang baru saja dia makan secara paksa pada Xing Yang adalah pil penghambur energi yang dia ambil dari mayat ketua tertinggi Im. Para im ahli dalam teknik jiwa serta segala macam keterampilan alkimia dan obat-obatan. Sistem alkimia mereka sangat berbeda dengan sistem alkimia manusia. Menemukan atau menciptakan obat untuk racun ini akan sulit. Pil penghambur energi semacam ini digunakan untuk membuat tubuh penggunanya benar-benar lemah dan tidak berguna. Levelnya tidak terlalu tinggi. Jika Xing Yang memakan pil ini dalam bentuk puncaknya, efeknya tidak akan terlalu besar. Tapi, jika Lin Ming berulang kali merawat Xing Yang, membuatnya tetap terluka parah, efek dari pil ini akan terlihat jelas. Lin Ming, apa yang kamu rencanakan? Mu Yuhuang sangat khawatir. Begitu Lin Ming bertemu Xing Yang, perkelahian sengit tiba-tiba terjadi dan kemudian berubah menjadi pertempuran kelompok. Dia bahkan tidak sempat memikirkan apa yang terjadi sebelum bencana besar terjadi. Sekarang akan sulit untuk mengakhiri hal ini dengan cara yang baik. Guru sekte yang terhormat, sudah terlambat bagi saya untuk menjelaskannya secara detail. Mohon minta semua murid mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk perintah lebih lanjut. Para tetua penghancur kehidupan dari istana mendalam Yin Yang akan segera menyusul. Kemasi barang-barang mereka. Anda ingin menyandera Xing Yang untuk meninggalkan istana mendalam Yin Yang. Alis tipis Mu Yuhuang terangkat. Ini benar-benar ide yang tidak masuk akal. Saat ini, Divine Phoenix Island pada dasarnya tidak punya tempat tujuan. Hampir semua lahan spiritual yang tersedia ditempati oleh sekte lain. Semakin tinggi tingkat suatu negeri spiritual, semakin tinggi tingkatan orang yang ditempatkan di sana. Tanpa tanah spiritual, Divine Phoenix Island akan kehilangan kepercayaan dan kemauan masyarakatnya. Maka hanya masalah waktu saja sebelum semuanya berantakan. Pada saat ini, dia merasakan beberapa energi kuat mendekat dengan cepat. Ekspresi Mu Yuhuang berubah. Dia khawatir Lin Ming akan tinggal di sini. Namun, dia pertama kali menyalakan jimat transmisi suara untuk menyebarkan perintah Lin Ming kepada semua orang. Adapun Xing Yang, yang terbaring di tanah, saat dia merasakan energi dari pembangkit tenaga listrik istana mendalam Yin yang mendekat, dia sangat gembira. Karakter tingkat tinggi akhirnya tiba. Dan dilihat dari fluktuasi energi tersebut, salah satunya adalah ibunya. Dia diselamatkan. Dia akhirnya diselamatkan. Xing Yang berteriak. Selama ibunya datang dia bisa diselamatkan.
Meski lengannya terpotong, namun masih bisa disambung kembali. Jadi, saat dia menahan rasa sakit dan penderitaan mental, dia dengan tegas memutuskan untuk membayar kembali Lin Ming 10 kali lipat dari haknya. Memikirkan hal ini, Xing Yang menatap Lin Ming, matanya diliputi kebencian. Anak laki-laki, Anda sudah selesai. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, lalu potong tangan dan kakimu, aku akan meninggalkan hidupmu yang murahan. Pikiran Xing Yang telah lama menjadi gila dan marah. Dia hanya ingin menyia-nyiakan Lin Ming sekarang. Dan alasan dia mengatakan dia akan meninggalkan Lin Ming dengan kehidupan murahnya adalah untuk membuatnya tetap hidup setelah dia lumpuh dengan anggota tubuhnya terpotong. Dan kemudian, di depan Lin Ming, dia dengan ceroboh akan menghancurkan Mu Qianyu dan juga Mu Bingyun. Balas dendam apa yang lebih kejam dan bejat daripada melumpuhkan seseorang dan kemudian memperkosa istrinya di depan mereka. Tunggu saja, aku akan membuatmu mengalami penderitaan sedemikian rupa sehingga kamu akan menggigit lidahmu sendiri untuk bunuh diri. Segala macam pikiran kejam dan berbahaya terlintas di benak Xing Yang. Lin Ming juga bisa merasakan ini. Dia dengan dingin menatap Xing Yang, matanya dipenuhi niat membunuh. Awalnya, dia tidak berencana mengalahkan Xing Yang dalam kondisi seperti ini. Namun, karena Xing Yang mencoba menangkap Mu Qianyu untuk menjadikannya sandera, Lin Ming menjadi marah. Akibatnya, dia memotong lengan Xing Yang, membuat kebencian Xing Yang terhadapnya semakin dalam. Begitu kebencian mencapai tingkat ini, akan sangat sulit untuk diselesaikan. Lin Ming juga enggan memperbaikinya. Solusi paling sederhana, langsung, dan ideal adalah melenyapkannya segera setelah dia menemukan peluang. Tapi ini bukan waktunya. Bang, sisi lain halaman itu meledak. Xing Ken muncul di sana, memimpin sekelompok 4 lelaki tua di belakangnya. Penerbangan berkecepatan tinggi di sini telah menimbulkan awan debu dan kotoran yang sangat besar di udara. Karena semua bangunan di sini hampir hancur pada pertarungan sebelumnya, Xing Ken dapat melihat keadaan menyedihkan Xing Yang. Melihat tangan putranya sendiri terpotong dan 8 pelindung mati di lantai, wajahnya menjadi sedingin es di kutub dengan niat membunuh yang melonjak keluar dari dirinya. Bahkan sebelum dia berbicara, Xing Yang sudah mencoba merangkak ke arahnya, berjuang di lantai sambil menggeliat ke arahnya, Ibu. Ibu, selamatkan aku. Set, ujung tombak yang dingin tiba-tiba menyentuh leher Xing Yang, mengeluarkan garis halus darah. Xing Yang menegang, tidak lagi berani merangkak lebih jauh. Seperti ini, Lin Ming dengan acuh tak acuh memegang tombaknya, menyandarkannya pada leher Xing Yang dingin dan pucat. Apa yang kamu inginkan? Mata Xing Ken berkobar saat dia melihat Lin Ming, rasa dingin di matanya tampak seolah-olah berasal dari jurang tingkat ke-9. Meskipun dia sangat marah, dia masih memperhatikan banyak detail. Tombak di tangan Lin Ming sebenarnya adalah harta karun surga, itu bahkan lebih baik dari senjatanya sendiri. Selain itu, Xing Zizan telah berada pada tahap pertama penghancuran kehidupan selama 100 tahun. Namun, dadanya berlubang dan tergeletak di tanah, terluka parah. Dengan semua alasan, orang terkuat di Divine Phoenix Island saat ini adalah Mu Yuhuang. Tapi, bahkan Mu Yuhuang sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Dan, melihat luka di dada Xing Zizan, sepertinya itu berasal dari tombak. Apakah itu dilakukan oleh anak laki-laki itu? Melihatnya, dia tampak berusia lebih dari 20 tahun dan budidayanya berada di ranah inti revolving awal. Seharusnya itu tidak mungkin terjadi, tapi bagaimanapun juga, anak laki-laki ini tidak diragukan lagi adalah seorang jenius tingkat atas. Yang bahkan melampaui Xing Yang. Perasaan Xing Ken bercampur antara kemarahan dan niat membunuh. Jika Xing Yang tidak mengarahkan tombak ke lehernya, maka dia pasti sudah mencoba membunuh Lin Ming. Jika dia membiarkan elit muda yang luar biasa seperti Lin Ming tumbuh bebas, maka hanya dalam beberapa lusin tahun dia pasti akan menjadi musuh yang menakutkan. Jangan bergerak, kalau tidak, saya mungkin tegang dan tangan saya mungkin gemetar, kata Lin Ming dengan tenang sambil mengarahkan tombaknya ke arah Xing Yang. Dari segi kekuatan, Xing Ken telah berada di tahap kedua penghancuran kehidupan selama lebih dari 100 tahun. Dia kemungkinan besar bukan tandingannya. Tapi masalah utama di sini adalah Mu Qianyu, Mu Bingyun, dan yang lainnya. Di depan Xing Ken, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawannya. Saya benci orang lain yang paling mengancam saya. Lepaskan dia sekarang dan aku akan meninggalkan hidupmu. Xing Ken mengeluarkan pedang dari cincin spasialnya, mengarahkannya langsung ke Lin Ming. Tiba-tiba, auranya meletus seperti gelombang pasang. Jika seniman bela diri inti revolving yang normal menghadapi aura ini, mereka akan sulit sekali bergerak dan bahkan tidak akan mampu menenangkan diri, apalagi membiarkan tombak mereka menempel di leher Xing Yang sebagai ancaman. Namun, melawan tekanan ini, Lin Ming hanya merasa seolah angin musim semi yang sejuk melewati pipinya, bahkan tidak merasakannya sama sekali. Dia hanya berkata dengan nada dingin, bergerak lagi, dan bersiap untuk mengumpulkan mayat putramu. Saat Lin Ming berbicara dia melepaskan niat membunuh yang tak terlihat, ini adalah medan kekuatan Dewa Kematian. Meskipun dia tidak mengaktifkannya dengan kekuatan penuh, itu masih cukup untuk membuat Xing Ken merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kolam neraka yang berdarah, membuatnya merasa takut. Bahkan dua tetua penghancur kehidupan tahap pertama dan dua tetua inti revolving akhir merasa takut. Mereka saling memandang, jejak ketakutan di mata mereka. Apakah ini benar-benar aura seniman bela diri revolving core awal? Dan kenapa dia tidak terpengaruh sama sekali oleh tekanan Xing Ken tadi?
Siapa kamu? Dari mana asalmu? Xing Ken bertanya sambil meringis. Dia merasa situasi ini menjadi rumit. Orang ini jelas ingin mengulur waktu. Adapun apa yang dia tunggu, dia tidak tahu. Saya Lin Ming, dari Divine Phoenix Island, jawab Lin Ming dengan tenang. Dia tidak pernah berencana menyembunyikan statusnya sejak awal, dan dia juga tidak bisa melakukannya. Bab 699, bepergian jauh dan luas, hanya untuk menemukannya dengan mudah. Lin Ming, kamu adalah Lin Ming. Xing Ken tercengang saat mendengar Lin Ming menyebutkan namanya. Lalu dia tiba-tiba teringat semuanya sekaligus. 2,5 tahun yang lalu, wilayah Demon Laut Selatan dengan putus asa mencari seorang pemuda bernama Lin Ming yang telah mengguncang fondasi Laut Selatan, bahkan memberikan hadiah astronomi yang sangat besar untuknya. Alasannya adalah Lin Ming telah memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis bersama sekelompok monster tua penghancur kehidupan, dan kemudian menghilang secara aneh. 2 harta berharga istana kekaisaran Dewa Iblis juga telah menghilang bersamanya. Wilayah Demon Laut Selatan percaya bahwa kemungkinan besar Lin Ming telah mengambil harta karun ini. Tapi Divine Phoenix Island telah mengumumkan bahwa Lin Ming telah meninggal. Nanyun Wang dan Kuil Zen Agung sepertinya juga memikirkan hal ini, dan tidak ingin membuang waktu mencari Lin Ming. Hanya Xuan Wuji yang bersedia menggunakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan waktu lebih dari setengah tahun untuk melakukannya. Akhirnya, setelah pencarian lainnya, tidak ada hasil dan diakui bahwa Lin Ming telah benar-benar mati. Sekarang, ketika Xing Ken mendengar pemuda ini tiba-tiba menyebut dirinya Lin Ming, dia memikirkan sedikit kemungkinan. Lin Ming kemungkinan telah menipu Xuan Wuji dan semua orang lainnya di Istana Kekaisaran Dewa Iblis 2,5 tahun yang lalu. Kemudian dia entah bagaimana melarikan diri dan menemukan tempat persembunyian terpencil di mana dia mengasingkan diri selama lebih dari 2 tahun, kekuatannya meningkat dengan cepat. Memikirkan hal ini, Xing Ken menghirup udara dingin. Dikatakan bahwa Lin Ming telah menjadi seniman bela diri puncak Hautian. Di hadapan monster-monster tua penghancur kehidupan itu, dia tidak lebih dari seorang bayi kecil yang baru lahir. Namun bagaimana bisa berhasil menangkap 2 harta berharga dan juga dengan aman melarikan diri dari Istana Kekaisaran Dewa Iblis? Hanya dalam waktu 2,5 tahun ini, bagaimana dia mencapai revolving core dari puncak Hautian? Segala macam pemikiran dan skenario terlintas di benak Xing Ken. Saat ini, Lin Ming di depannya adalah keberadaan yang sangat misterius. Dia benar-benar bukan pemuda biasa. Namun di sisi lain, sekarang dia mengetahui identitas Lin Ming itu berarti dia juga tidak memiliki hubungan apapun dengan Tanah Suci. Jadi, dia tidak perlu takut dengan asal-usulnya. Lin Ming, begitu. Xuan Wuji ingin mencabik-cabikmu, namun kamu berani muncul di hadapanku. Anda benar-benar suka melangkah menuju kematian Anda. Saya akan memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Segera lepaskan anakku, jika tidak, aku bahkan tidak akan membiarkanmu memiliki sisa mayat utuh, dan semua murid Divine Phoenix Island juga akan dikuburkan bersamamu. Kekasihmu, keluargamu, semua orang yang kamu kenal atau cintai akan dikirim ke wilayah Demon Laut Selatan. Saya yakin Xuan Wuji akan sangat-sangat senang melihat mereka. Bibir Xing Ken membentuk senyuman yang kejam dan menyeramkan. Musuh tak dikenal adalah yang paling menakutkan. Tapi sekarang dia tahu latar belakang Lin Ming. Meskipun bakat Lin Ming luar biasa dan dia memang memiliki beberapa kemampuan, orang biasa tetaplah orang biasa. Tanpa latar belakang yang kuat, gelombang apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20-an ketika menghadapi warisan sekte kelas 5 selama ribuan tahun. Di bawah tombak Lin Ming, Xing yang merasa sangat bersalah saat mendengar identitas Lin Ming. Jika dia tahu bahwa dia hanyalah seorang murid muda dari sekte kelas 4, maka dia tidak akan pernah takut padanya sejak awal. Jika putra suci dari Tanah Suci yang telah mengalahkannya hingga mencapai kondisi seperti ini, maka dia pasti bisa mengakuinya. Lagi pula, melawan putra suci, ia lebih rendah dalam hal latar belakang, bakat, sumber daya, dan bimbingan. Status putra suci juga akan jauh lebih tinggi dan mulia. Kalau begitu, maka dia bisa menerimanya. Tapi untuk Lin Ming, dia hanya orang biasa yang berasal dari keluarga sederhana. Tak disangka ada bocah lelaki dari Divine Phoenix Island yang membuatnya berantakan, Xing yang merasakan api berkobar di jiwanya. Lin Ming, jadi itu kamu selama ini. Jadi kamu hanya ingin menunjukkan kemarahanmu. Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar idiot. Karenamu, Divine Phoenix Island tidak akan lagi mendapatkan perlindungan dari Istana Mendalam Yin Yang. Sebaliknya, Istana Mendalam Yin Yang akan bergabung dengan wilayah Iblis Laut Selatan untuk sepenuhnya memusnahkan Pulau Phoenix Ilahi. Tuanmu, kekasih kecilmu, mereka semua akan mati mengenaskan karena kamu. Hahaha. Xing yang tertawa nakal, wajahnya berubah mengerikan. Hanya dengan menyerang Lin Ming secara verbal seperti ini dia bisa menenangkan pikirannya. Kamu pikir dengan sedikit kekuatan yang kamu miliki, kamu dapat bertarung atas nama Divine Phoenix Island dan mendapatkan lebih banyak manfaat dari kami. Konyol sekali. Karena pendekatan bodohmu, Divine Phoenix Island akan membayar harga tertinggi. Lin Ming tetap tanpa ekspresi saat Xing yang mengucapkan kata-kata ini. Tapi kulit Mu Yuhuang dan Mu Fengxian menjadi lebih jelek. Apa yang dikatakan Xing yang memang benar. Jika Lin Ming hanya bisa membuat jalan buntu seperti ini dengan menyandera Xing Yang, maka itu pada dasarnya adalah tindakan yang tidak berarti. Cepat atau lambat, Lin Ming harus mengakui kekalahan. Kemudian Istana Mendalam Yin Yang pasti akan mengejarnya dan membunuhnya. Selain itu,
dia sekarang telah memberi istana mendalam Yin yang alasan yang benar dan sah untuk berurusan dengan Divine Phoenix Island. Sebelumnya, istana mendalam Yin yang bisa dianggap sebagai sekte ortodoks. Untuk hidup berdampingan secara damai dengan sekte lain di sekitarnya, ia tidak berani menjara semua sumber daya Divine Phoenix Island dengan paksa. Tapi sekarang, bahkan menghancurkan mereka pun bisa dibenarkan. Jika Lin Ming tidak berkompromi, maka dia hanya bisa terus menyandera Xing Yang dan memimpin semua murid Divine Phoenix Island meninggalkan istana mendalam Yin Yang. Bagi sekelompok besar orang, berpikir bahwa mereka bisa bersembunyi dari Xing Ji dan Xing Ken, yang kekuatan gabungannya bisa dibandingkan dengan seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ketiga, hanyalah sebuah mimpi. Terlebih lagi, jika mereka pergi, maka Divine Phoenix Island tidak akan punya tempat untuk mereka menetap. Satu-satunya pilihan mereka adalah membubarkan sekte tersebut, semua orang akan pergi sendiri. Mereka akan terpaksa kembali ke rumah atau bergabung dengan sekte lain untuk melanjutkan jalur seni bela diri mereka. Jika demikian, maka Divine Phoenix Island tidak akan ada lagi. Sehubungan dengan Mu Yuhuang dan Mu Fengxian yang cemas dan khawatir, Lin Ming sebenarnya sangat tenang. Dia bahkan tidak repot-repot mengembalikan Xing Yang, malah menjaga postur tubuhnya dan tetap diam, tidak mengungkapkan apa yang dia rencanakan sama sekali. Bagi Xing Yang, diamnya Lin Ming hanyalah tanda ketakutan dan tanda kekalahannya. Tawanya menjadi semakin keras dan riang. Pada saat ini, seolah-olah bukan Lin Ming yang mengarahkan tombak ke lehernya, tapi dialah yang mengarahkan tombak ke leher Lin Ming. Apakah kamu merasa bersalah sekarang? Apakah Anda berencana menyandera saya dan pergi? Apakah Divine Phoenix Island Anda punya tempat untuk dikunjungi? Bahkan jika itu terjadi, bisakah kamu menangani wilayah Demon Laut Selatan yang memburumu? Hahaha, Xing Yang mengejek, melampiaskan semua kebencian dan kemarahannya yang terpendam. Semakin Lin Ming sengsara, semakin lancar pikirannya. Xing Ken juga melangkah maju dan dengan dingin memperingatkan, segera lepaskan putraku dan aku mungkin hanya akan melumpuhkan semua seni bela dirimu dan membiarkanmu menyimpan seluruh mayatmu. Aku bahkan mungkin membiarkan Pulau Phoenix ilahimu terus tinggal di istana mendalam Yin Yang. Kalau tidak, tidak akan ada ayam atau anjing yang tersisa di Divine Phoenix Island setelah aku selesai. Suara Xing Ken tak henti-hentinya. Tidak ada yang meragukan keberaniannya untuk menindaklanjuti kata-katanya. Dalam hal medan perang, istana mendalam Yin yang jelas lebih unggul. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk melanjutkan kebuntuan ini. Xing Yang dengan bejat tersenyum pada Mu Qianyu saat dia mendengar ibunya mengeluarkan ancaman ini. Dia bisa melihat bahwa Mu Qianyu masih perawan. Ini terlalu sempurna. Dengan Lin Ming menimbulkan begitu banyak masalah, itu sama dengan menghadiahkan kedua saudara perempuanmu kepadanya. Adapun teknik rahasia Divine Phoenix Island, mereka akan diperoleh secara berturut-turut sekarang. Mu Qianyu mengerutkan kening saat dia merasakan mata Xing yang tertuju padanya, wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik. Tapi, saat Xing yang melihat ekspresi Mu Qianyu, dia bahkan lebih bahagia. Mu Qianyu, aku sungguh merasa sedih untukmu. Anda akhirnya menyukai seseorang seperti Lin Ming, seorang idiot yang lebih kuat tapi bodoh. Jika kamu bersedia melayaniku bersama adikmu di masa depan, maka mungkin aku akan mengizinkan Divine Phoenix Island berlindung di sini. Saat Xing yang memikirkan hal ini, pemandangan kedua wanita yang melayaninya di tempat tidur muncul di benaknya. Dia tidak hanya akan menerima layanan dari dua saudara kembar berbakat, tapi dia bahkan bisa bercinta dengan mereka. Xing yang benar-benar mengantisipasi hal ini, paling tidak dia juga akan menerima warisan garis keturunan dari dua saudara perempuanmu. Jika dia tidak takut membuat marah Lin Ming dan membuat Lin Ming membunuhnya dan menyeretnya ke bawah tepat sebelum kematian Lin Ming sendiri, maka Xing yang pasti sudah menggambarkan adegan seperti mimpi ini kepada Lin Ming. Tapi saat Xing yang sedang memikirkan mimpi indah ini, matanya tiba-tiba menyusut. Di cakrawala jauh, dia bisa melihat bayangan samar mendekat dengan cepat. Awalnya seukuran telapak tangan, tapi dalam sekejap mata, ukurannya menjadi sebesar rumah. Apa itu? Bukan hanya Xing yang memperhatikan bayangan di cakrawala, tetapi semua orang juga memperhatikannya. Itu jelas sangat jauh dari semua orang, tapi tubuhnya sudah tampak sebesar istana. Karena ukurannya yang mengerikan dan kecepatan terbangnya yang cepat, semua awan di sekitarnya terhapus. Xing Ken dan yang lainnya semuanya tercengang. Ini tampak seperti monster laut dalam yang sangat besar, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat sirip mirip ikan, sayap besar, dan bahkan mulut ikan paus. Benda apa itu? Xing Ken dan yang lainnya tidak yakin, tapi ekspresi Mu Yuhuang dan Mu Fengxian sudah banyak berubah. Sepanjang hidup mereka, mereka tidak akan pernah melupakan makhluk ini. Serangannya telah merobek susunan pelindung Divine Phoenix Island, menghancurkan warisan Divine Phoenix Island yang berusia 3.000 tahun dalam satu pukulan. Leviathan raksasa. Mu Yuhuang berteriak ketakutan saat dia secara refleks menghunus pedangnya, ekspresinya muram. Dia telah dikondisikan untuk mengasosiasikan binatang besar ini dengan serangan dari wilayah Demon Laut Selatan. Tapi, saat dia memikirkannya lagi, Leviathan raksasa telah ditaklukkan oleh putra mahkota kerajaan ilahi yang berusia 30 tahun itu, jadi mengapa dia datang ke sini saat ini? Apakah ini musuh atau teman? Leviathan raksasa. Alis Xing Ken terangkat. Jadi ini adalah Leviathan raksasa. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Giant Leviathan telah membuat namanya terkenal di medan perang Laut Selatan. Dalam pertarungan 1 lawan 1, monster itu kurang
Kecepatan dan serangan Giant Leviathan yang seragam membuatnya tidak bisa mencegah Master Penghancur Kehidupan tahap kedua untuk melarikan diri. Tapi, dalam hal kemampuannya menghancurkan sebuah sekte, Giant Leviathan bisa disebut sebagai binatang perang yang tak terkalahkan. Bahkan jika itu adalah wilayah Iblis Laut Selatan kelas 5, mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sama-sama dihancurkan oleh Giant Leviathan ini. Putra mahkota kerajaan ilahi seharusnya mengendarai Leviathan raksasa. Mengapa dia datang ke istana mendalam Yin yang milikku? Xing Ken khawatir. Di provinsi mendalam, satu-satunya sekte kelas 5 di sini adalah istana mendalam Yin Yang. Putra mahkota kerajaan ilahi pasti sedang mencari mereka. Mungkinkah putra mahkota kerajaan ilahi membutuhkan bantuan kita dalam suatu masalah? Saat Xing Ken memikirkan hal ini, Xing Ken tidak bisa tidak menantikannya. Putra mahkota kerajaan ilahi memang kuat, tetapi jika dia ingin mencari sesuatu di provinsi mendalam atau menangani beberapa masalah lain, maka tentu akan lebih mudah untuk menggunakan beberapa kekuatan lokal. Beberapa hari yang lalu, mereka belum bisa melakukan kontak dengan putra mahkota kerajaan ilahi untuk menjalin hubungan dengannya. Tapi sekarang, putra mahkota kerajaan ilahi telah berjalan menuju pintu mereka. Jika mereka dapat menjalin hubungan baik dengan putra mahkota raja ilahi ini, manfaat bagi istana mendalam Yin yang mereka akan terlihat jelas. Tidak kusangka kita sudah mencari sejauh ini tanpa hasil, namun begitu mudah ditemukan di sini. Saat Xing Ken memikirkan ini, dia siap untuk segera menyelesaikan masalah Lin Ming. Jika putra mahkota kerajaan ilahi melihat apa yang terjadi di sini, maka dia khawatir kesan pertamanya terhadap mereka akan sangat rusak. Jika tuan istana kecil pun ditangkap, bagaimana mungkin pangeran ilahi masih mempercayai sekte mereka? Pertama, beberapa tetua harus menyegel gunung burung walet kecil dengan sebuah susunan. Jangan biarkan putra mahkota kerajaan ilahi melihat apa yang terjadi di sini. Xing Ken mengirimkan transmisi suara esensi sejati keempat sesepuh di belakangnya. Saat ini, menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat jelas mustahil. Dia hanya bisa menutupinya terlebih dahulu. Babak 700, Putra Mahkota Kerajaan Ilahi. Ya, Tuan Istana. Keempat tetua agung dengan cepat menyusun formasi susunan sederhana. Formasi susunan ini bisa dengan mudah dipatahkan oleh orang seperti Putra Mahkota Kerajaan Ilahi, tapi dia tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak sopan sejak awal. Keempat tetua mengaitkan jari-jari mereka dan menggoyangkannya bersama-sama, membentuk serangkaian simbol susunan yang melesat maju dan membentuk penghalang cahaya besar yang menyelimuti seluruh gunung burung walet kecil. Lin Ming agak bingung saat melihat ini, apa yang mereka lakukan. Xing Ken telah berbicara kepada keempat sesepuh dengan transmisi suara esensi sejati. Dengan demikian, Lin Ming sama sekali tidak tahu mengapa mereka menyiapkan trik seperti ini. Kami baik-baik saja. Keempat sesepuh tersenyum percaya diri ketika mereka menjawab dengan transmisi suara esensi sejati. Mereka sangat percaya pada kecepatan dan kualitas formasi susunan yang mereka buat. Bagus sekali. Tuan Istana Xingji ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia pergi. Namun, saya sudah mengirimkan berita tentang apa yang terjadi di sini saat ini jadi dia akan segera kembali. Ini semua harus ditangani untuk menjamin keamanan Tuan Istana Kecil. Selain itu, tidak ada yang salah dengan pertemuan dengan putra mahkota kerajaan ilahi ini. Xing Ken dengan cepat memberitahu keempat sesepuh dengan transmisi suara esensi sejati. Tapi kemudian, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Leviathan raksasa langsung bergegas menuju gunung burung walet kecil dan bukan puncak utama istana mendalam Yin Yang. Gunung burung walet kecil hanya berjarak 100 mil dari puncak utama gunung mendalam Yin Yang. Pada saat Xing Ken mengetahui kemana tujuan Leviathan raksasa, dengan kecepatannya, ia sudah berhenti di atas langit gunung burung walet kecil. Dengan tubuh yang panjangnya beberapa puluh mil, Giant Leviathan mengeluarkan energi yang menakutkan. Ini benar-benar suatu rasa penindasan yang luar biasa. Brengsek, Xing Ken panik. Tindakan putra mahkota kerajaan ilahi sangat bertentangan dengan akal sehat. Gunung burung walet kecil sangat kacau saat ini, bagaimana dia harus membereskan kekacauan ini? Pada saat ini, Xing Ken melihat dua pria berpakaian hitam melompat turun dari Giant Leviathan. Keduanya memiliki kultivasi pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Mereka adalah pelayan putra mahkota kerajaan ilahi. Untuk menjadikan seniman bela diri penghancur kehidupan tahap pertama sebagai pelayan, itu benar-benar layak bagi putra mahkota kerajaan ilahi. Inilah yang dipikirkan semua orang. Harus diketahui bahwa di dalam istana mendalam Yin Yang, hanya ada 10 pembangkit tenaga penghancur kehidupan secara total. Karena jumlahnya sangat sedikit, mayoritas tetua istana mendalam Yin yang digantikan oleh seniman bela diri inti revolving. Ini juga alasan istana mendalam Yin yang diejek oleh Lan Xin. Xing Ken hendak terbang menemui mereka, tapi dia tiba-tiba menjadi kaku. Dia bisa merasakan aura kedua pria tua berpakaian hitam ini bercampur dengan niat membunuh yang dalam dan berat. Xing Ken kaget. Mungkinkah putra mahkota kerajaan ilahi ini mempunyai niat jahat dalam pikirannya? Jika demikian, maka mereka berada dalam masalah. Tapi, itu tidak benar. Istana mendalam Yin yang telah berhati-hati dengan penampilannya selama 1000 tahun terakhir. Bahkan jika mereka telah menyinggung salah satu dari 4 kerajaan ilahi, hal itu tetap tidak akan sampai pada tingkat di mana mereka akan menjadi begitu kejam dan kejam. Saat Xing Ken terkejut, tidak yakin dengan apa yang terjadi, dia tiba-tiba melihat sekilas tanda iblis di dada kedua tetua. Kepala iblis hitam ini dikelilingi oleh pola seperti api.
Ini, apakah para tetua wilayah Demon Laut Selatan ini? Bagaimana ini mungkin? Saat Xing Ken terkejut, dia melihat kulit Mu Yuhuang dan Mu Fengxian telah berubah total. Mereka berdua menghunus pedang mereka, dan reaksi keras mereka membenarkan dugaan Xing Ken. Keduanya tidak diragukan lagi adalah tetua wilayah Demon Laut Selatan. Hati-hati, teriak Mu Yuhuang sambil mendorong Mu Qianyu dan Mu Bingyun ke belakangnya. Mungkinkah wilayah Demon Laut Selatan menyerang? Mereka baru saja mengalami kekalahan serius, jadi mengapa mereka dengan ceroboh menyerang istana mendalam Yin Yang? Apakah Xuan Wuji akhirnya meninggalkan pengasingannya? Mu Yuhuang dan Mu Fengxian dengan erat menggenggam pedang mereka, wajah mereka pucat. Mu Bingyun juga dalam keadaan siaga penuh. Kedua tetua wilayah Demon Laut Selatan itu sangat cepat. Mereka adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan tingkat menengah ke atas yang telah terdampar di sana selama 100 tahun sekarang. Mereka terjun ke bawah seperti elang, jatuh tepat di belakang Lin Ming, bahkan tidak melirik pedang Mu Yuhuang. Iblis 1 dan Iblis 2 menyapa Tuan. Dua tetua wilayah Demon Laut Selatan, satu kiri dan kanan, membungkuk pada Lin Ming, lalu mengeluarkan senjata mereka dan menghadap Xing Ken. Mendengar mereka memanggil Master Lin Ming, semua orang selain Duan Mukun, Lan Xin, dan Feng Shen tercengang. Bahkan dagu Xing yang hampir terjatuh. Mu Qianyu mengerti betapa kuatnya Lin Ming, tapi dia tidak tahu mengapa kedua tetua wilayah Demon Laut Selatan ini memanggilnya Tuan. Ini adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap pertama. Di dalam seluruh istana mendalam Yin Yang, hanya ada 10 seniman bela diri penghancur kehidupan. Bahkan wilayah Demon Laut Selatan tidak memiliki sebanyak itu. Mengapa mereka mengambil Lin Ming sebagai tuan mereka? Apa yang sedang terjadi di sini? Mata Xing Ken melebar, kelopak matanya melonjak ke atas. Pedang di tangannya sedikit bergetar. Dia bukan orang bodoh. Setelah menghubungkan titik-titik itu, dia tiba-tiba menyadari sebuah kemungkinan. Kamu adalah putra mahkota kerajaan ilahi. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mu Yuhuang dan Mu Fengxian linglung sejenak sebelum mereka tersadar. Sebelumnya, perubahan peristiwa yang tiba-tiba telah membingungkan mereka semua. Mereka hanya khawatir tentang bagaimana menangani situasi ini. Tapi sekarang mereka memikirkannya, selain usia Lin Ming, dia benar-benar memiliki banyak kesamaan dengan putra mahkota kerajaan ilahi. Mu Fengxian dan Mu Yuhuang saling melirik, ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Lin Ming adalah seekor naga di dalam kolam, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa kebenarannya akan dilebih-lebihkan. Mereka terlalu meremehkannya. Lin Ming hanya pergi selama 2,5 tahun, tetapi ketika dia kembali, budidayanya telah mencapai budidaya ranah inti berputar. Hanya dengan kekuatannya, dia mencuri Leviathan raksasa, menghancurkan wilayah Demon Laut Selatan, dan sekarang melawan istana mendalam Yin Yang dengan Leviathan raksasa. Mu Bingyun menatap Lin Ming dalam-dalam dan kemudian menatap adiknya sebelum meletakkan pedangnya, tidak yakin harus berbuat apa. Saya adalah putra mahkota kerajaan ilahi. Lin Ming bertanya, sedikit bingung. Namun tak lama kemudian, dia bisa menyimpulkan mengapa semua orang berasumsi demikian. Dia tidak menunjukkan banyak ekspresi, sebaliknya, dia mengirimkan beberapa perintah sederhana kepada segel budak dari dua tetua wilayah Demon Laut Selatan. Dengan kedua tetua ini, selain dirinya sendiri, dia tidak akan takut pada Xing Ken bahkan jika mereka bertarung. Selain itu, dia juga menyandera Xing Yang. Lin Ming awalnya datang ke istana mendalam Yin Yang untuk bersatu kembali dengan Mu Qianyu dan yang lainnya. Dia tidak pernah tahu bahwa istana mendalam Yin Yang telah mencoba untuk secara halus menelan Divine Phoenix Island dan juga memaksa mereka ke dalam situasi ini. Giant Leviathan sangat besar sehingga dia secara alami tidak bisa membawanya kemana-mana. Ketika Lin Ming mengunjungi istana mendalam Yin Yang, dia melakukannya dengan pola pikir ramah. Karena itu, dia tidak membawa Giant Leviathan ke sini untuk mengintimidasi istana mendalam Yin Yang, hanya membiarkannya beristirahat di laut dalam. Baru setelah dia bertemu Mu Qianyu dan mengetahui situasi Divine Phoenix Island barulah dia mengeluarkan perintah malam itu, setelah Giant Leviathan tiba di istana mendalam Yin Yang. Inilah sebabnya dia mengulur waktu dan menyandera Xing Yang untuk melakukannya. Xing Ken mengertakkan gigi, benar-benar tidak yakin harus berbuat apa. Perubahan mendadak dalam berbagai peristiwa benar-benar melampaui ekspektasinya. Dia berpikir bahwa semuanya ada dalam genggamannya dan Lin Ming tidak akan pernah bisa lepas dari jangkauannya, tapi sekarang hal itu tiba-tiba berubah dan istana mendalam Yin Yang miliknya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Memikirkan hal ini, Xing Ken merasakan hatinya berputar karena penyesalan yang pahit. Jika dia mengetahui semua ini sebelumnya, dia tidak akan berani mencoba mencaplok Divine Phoenix Island. Meskipun Giant Leviathan tidak luar biasa dalam pertarungan tunggal, ia memiliki pertahanan yang nyaris tak terkalahkan. Di bawah alam laut ilahi, sangat sulit menyebabkan kerusakan besar padanya. Tapi, selama binatang ini menyerang, ia akan mampu menghancurkan seluruh susunan pelindung istana mendalam Yin Yang. Pada saat ini, di bawah tombak Lin Ming, Xing Yang merasakan jantungnya memudar seperti api yang sekarat. Dia tidak pernah berpikir bahwa putra mahkota kerajaan ilahi yang telah melakukan segalanya untuk menjalin hubungan persahabatan dengannya, sebenarnya adalah Lin Ming. Astaga, apakah kamu bermain-main denganku? Kamu, apa yang kamu inginkan? Xing Ken bertanya dengan suara rendah. Di bawah tekanan besar dari Giant Leviathan, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Lin Ming berkata, pertama, kembalikan Vermilion Bird. Kedua,
semua murid istana mendalam Yin Yang yang melanggar murid Divine Phoenix Island akan diserahkan untuk dihukum. Ketiga, serahkan sepertiga obat-obatan atribut api dan tanah roh dari kebun obat Anda untuk membantu burung vermilion memulihkan esensi darah mereka. Lin Ming dengan tergesa-gesa mengucapkan permintaannya. Anda ingin sepertiga dari kebun obat kami. Menurutmu ini mimpi atau semacamnya? Mata Xing Ken bersinar dengan cahaya dingin, ekspresi pedas di wajahnya. Dari 3 permintaan Lin Ming, yang paling dia setujui adalah yang pertama. Untuk yang kedua, paling banyak, mereka akan menghukum murid-murid mereka menggantikan Divine Phoenix Island. Tapi, yang ketiga benar-benar mustahil. Kondisi saya tidak akan berubah. Jika Anda tidak setuju, maka saya akan mengambilnya sendiri. Lin Ming berkata dengan suara rendah. Hahaha, Xing Ken tersenyum marah. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah putra mahkota kerajaan ilahi? Sangat baik, memang benar aku takut pada Giant Leviathan, tapi jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki binatang itu. Leviathan raksasa dapat menangani istana mendalam Yin Yang kami, tetapi tidak dapat membahayakan saya atau suami saya. Juga, jangan lupa bahwa di belakang Anda ada 1000 lebih murid Divine Phoenix Island. Jika kamu menggunakan Giant Leviathan untuk menyerang istana mendalam Yin Yang milikku, maka aku akan bergabung dengan wilayah Demon Laut Selatan untuk memusnahkan Divine Phoenix Island. Saya ingin melihat di mana di dunia luas ini Anda bisa berlindung. Aura Xing Ken meledak saat dia berbicara. Dia adalah seorang kepala istana dan juga memiliki karakter yang kuat. Dia tidak pernah suka menyerah pada ancaman orang lain, terutama ancaman yang berlebihan dan konyol seperti yang dilakukan Lin Ming. Dia memperkirakan bahwa kelemahan Lin Ming adalah 1000 murid Divine Phoenix Island. Jika orang-orang ini meninggalkan istana mendalam Yin Yang, mereka tidak punya tempat tujuan. Terlebih lagi, akan sangat mudah untuk menyerang mereka. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menjaga mereka hari demi hari. Lin Ming mencibir, saya memberi Anda kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku. Saat Lin Ming berbicara, Giant Leviathan tiba-tiba membuka rahangnya yang besar, mengeluarkan suara gemuruh yang panjang dan bergemuruh seperti badai petir yang menyebar ke seluruh cakrawala. Dari mulut raksasa Leviathan, tentakel yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti ular piton tak terbatas yang mengular dari langit. Xing Ken memucat, apa yang kamu lakukan? Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Lin Ming akan bertarung. Meski kata-katanya keras, kenyataannya dia takut. Jika dia benar-benar bertarung dengan Lin Ming sampai akhir yang pahit, maka itu berarti kedua belah pihak akan binasa. Jika dia benar-benar menghancurkan Pulau Phoenix Suci di sini, maka istana mendalam Yin yang miliknya juga akan dikuburkan bersama mereka. Begitu Lin Ming menjadi gila, dia tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Wosh wosh wosh. Lebih dari 1000 tentakel membubung ke pegunungan belakang Little Swallow Mountain. Disinilah para murid Divine Phoenix Island tinggal. Sekte Master, tolong beritahu yang lain untuk tidak panik. Ah! Mu Yuhuang terkejut. Dia samar-samar menebak apa yang direncanakan Lin Ming lakukan. Sebelum kekacauan ini dimulai, Lin Ming menyuruhnya memberitahu semua murid untuk mengemasi barang-barang mereka, jelas untuk meninggalkan istana mendalam Yin Yang. Mungkinkah, Mu Yuhuang tidak menanyainya lebih jauh, dia segera menyalakan jimat pemancar suara. Dengan cepat, di bawah arahan kekuatan jiwa Lin Ming, masing-masing tentakel itu akan membungkus murid Divine Phoenix Island dan menariknya ke dalam mulutnya. Ada lebih dari 10 dimensi di dalam Giant Leviathan, masing-masing dimensi berisi ruang. Beberapa dari dimensi ini sangat besar. Jika digabungkan, itu lebih dari cukup untuk menampung 1000 murid Divine Phoenix Island. Dan yang terpenting, Giant Leviathan adalah binatang buas besar yang mampu menelan energi asal langit dan bumi. Sekali teguk bisa menyedot seluruh energi asal langit dan bumi di sekitar 100 mil. Dapat dikatakan bahwa ruang di dalam Giant Leviathan adalah tanah spiritual alami. Apalagi nilainya sangat tinggi. Itu lebih dari cukup bagi para murid Divine Phoenix Island untuk berkultivasi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.